Selamat pagi dokter, selamat datang di Zoom Lecture Series pagi hari ini dari mahasiswa kedokteran Unja. Apakah suara saya terdengar dokter? Halo, Ya dokter, selamat bentar. pagi. Saya sepertinya masih belum terhubung nih audionya. Sebentar ya. Baik dokter. Uh, Coba, suara saya terdengar, Talita? Dengar dokter. Tapi kok saya nggak dengar suaranya Talita ya? Sebentar ya. Ya dokter. Saya coba ganti headset dulu. Coba tes Talita. Nah, sekarang terdengar. Berarti sepertinya. Coba, mohon maaf Talita bisa dengar suaranya Talita atau enggak? Selamat pagi dokter. Oke, sip. Sepertinya tadi saya belum bisa connect dengan Bluetooth saya nih, kayaknya lagi agak ngaco. Tapi nggak apa-apa deh, kita pakai ini aja, headset yang ini. Oke. Baik Sudah. dokter, saya buka sekarang ya dok. Saya masih membuka acaranya. Baik dokter, sepertinya sudah banyak yang bergabung di Zoom kita. Kita langsung buka acaranya saja nggak dok ya? Baik dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Diah Puspitosari SPK Kavin SDV dan Dr. Humarianto SPOT MKes. Yang saya hormati seluruh mahasiswa dan koas Universitas Jambi. Selamat datang di lecture series menyelaraskan minat, hobi, dan profesi sebagai sudut pandang seorang dokter. Perkenalkan, saya Talita Arganita Harah, mahasiswa kedokteran 2019. Di sini saya akan memandu kuliah umum pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, silakan untuk memute dan menyalakan kamera Zoom masing-masing. Kita akan melakukan polling presensi terlebih dahulu. Untuk host, dipersilakan untuk membuka polling. Untuk teman sejawat, silakan mengisi presensi yang tersedia di layar Zoom masing-masing. Untuk mahasiswa preklinik angkatan 2019, silakan mengisi tingkat 1. Untuk mahasiswa preklinik angkatan 2018, silakan mengisi tingkat 2. Untuk mahasiswa preklinik tingkat 2017, silakan mengisi tingkat 3. Untuk mahasiswa koas, silakan mengisi koas atau profesi dokter. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali untuk menyalakan kamera Zoom dan memute Zoom-nya masing-masing ya.
Baik, polling bisa diakhiri untuk host. Terima kasih telah melakukan polling presensi. Selanjutnya akan saya bacakan latar belakang kuliah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, lecture series kita berjudul Menyelaraskan Minat, Hobi, dan Profesi Sudut Pandang Seorang Dokter. Menjadi seorang dokter merupakan harapan banyak orang di luar sana. Profesi dokter dicita-citakan oleh banyak orang. Bahkan tak ayal jika kita bertanya kepada anak kecil apa cita-citanya kelak, tak sedikit yang menjawab dengan percaya diri ingin menjadi dokter. Dokter, sebuah profesi dengan ikrar dari seumur hidup untuk mendedikasikan tenaga, pikiran, dan ilmu bagi kesehatan umat manusia. Profesi seorang dokter menjadi sasaran pasien berkeluh kesah sakit sekaligus menuangkan harapan kesembuhan. Akan tetapi, profesi ini juga berisiko menjadi sasaran pemberitaan yang menyudutkan di aneka media awam. Profesi dokter adalah pekerjaan bereksistensi penting dan genting. Penting atas nama kemanusiaan, genting karena risiko yang tinggi. Namun, selayaknya seorang manusia, seorang dokter pun memiliki berbagai macam hobi dan minat yang ditekuni sebagai bagian dari pengembangan jati dirinya. Tak jarang pula, hobi dan minat seorang dokter justru tidak berkaitan dengan profesi seorang dokter. Lantas, apakah seorang dokter harus menjadi klinisi? Atau mungkin seorang dokter tidak harus menjadi klinisi, tetapi menjadi seorang yang menekuni hobi dan minatnya masing-masing? Apakah seorang dokter harus mengubur dalam-dalam minat dan hobinya yang ditekuninya? Atau justru kita bisa menyelaraskan antara hobi dan minat tersebut sebagai sebuah kelebihan diri? Nah, melihat hal ini, kita sebagai mahasiswa kedokteran harus mengetahui bagaimana caranya menyelaraskan hobi, minat, dan profesi dari sudut pandang seorang dokter. Baik, hari ini kita kedatangan bintang tamu dosen tamu yang sangat luar biasa dari Universitas Pajajaran, yaitu ada Dr. Diah Puspitosari, SPKK Fins SDV, sebagai dermatolog venerologis. Berikut akan saya bacakan secara singkat profil atau CV beliau. Apakah share screen saya sudah masuk, teman-teman? Belum. Saya belum. Baik, berikut riwayat hidup Dr. Diah Puspitosari. Nama lengkap beliau adalah Diah Puspitosari atau lebih akrab disapa dengan Dr. Popi. Beliau lahir di Madiun pada tanggal 29 April. Saat ini beliau beralamatkan di Jalan Jogging 1 nomor 30 Bandung. Beliau menempuh pendidikan di program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan juga profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Saat ini beliau aktif bekerja sebagai dokter spesialis perempuan serta sebagai tenaga pengajar tidak tetap Divisi Dermatologi Kosmetik Ilmu Kesehatan Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Baik, Dokter Popi, sepertinya kita langsung saja dok mulai materinya karena mohon maaf Dokter Humaryanto masih ada halangan atau kepentingan yang belum bisa ditinggalkan dokter. Baik, kepada Ibu Dokter Diah Puspitosari SPKK Fin SDV, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Monggo dokter. Baik, terima kasih Talita. Adik-adik semua bisa dengar suara saya ya? Aman? Bisa dokter. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya adik-adik. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa menjumpai adik-adik semuanya dan insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Amin.
Em, sehat ya. Jadi sebuah kehormatan luar biasa bagi saya untuk bisa hadir menjumpai adik-adik dari Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Tidak lain berkat apa namanya pertemanan ya, pertemanan saya dengan Bapak Dekan, Bapak Dr. Humaryanto yang merupakan teman kuliah saya sejak dulu. Dan saya waktu diminta untuk sharing tentang materi ini sebenarnya sejujurnya agak bingung ya, karena mungkin topik ini sangat tidak berkaitan dengan ilmu kedokteran yang biasa adik-adik pelajari, tapi saya coba untuk mengemasnya sedemikian rupa sehingga kita akan melihat berbagai sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dijumpai oleh adik-adik dalam keseharian. Ya, tentunya kita semua bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim walaupun hanya lewat daring ya, tapi mudah-mudahan bisa menjalin silaturahim yang lebih baik dan kedepannya mungkin mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu langsung. Mungkin itu sedikit mengantar dari saya. Dan tadi itu latar belakang yang disampaikan oleh Talita sangat menarik ya, bahwa profesi dokter itu tadi itu dia sebenarnya profesi yang mungkin didambakan banyak orang gitu, tapi dibalik itu semua ketika kita belum masuk di dalamnya mungkin orang tidak tahu juga bahwa profesi ini kita memiliki resiko yang tidak kecil. Ini terbukti pada saat masa pandemi ini terasa sekali ya adik-adik bahwa teman-teman kita sejawat semua, senior kita yang berada di garda depan itu memiliki resiko yang sangat besar. Bahkan tidak hanya di garda depan, yang di belakang-belakang pun kita tidak kalah juga resikonya mengalami efek atau dampak dari pandemi ini. Nanti saya juga akan bicara mulai tentang pandemi dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan sudut pandang yang baru. Dan sebelumnya saya mohon maaf juga bahwa mungkin apa yang saya sampaikan ini betul-betul adalah murni pengalaman dari saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya atau diambil pemahaman yang mendalam tentang itu. Dan jadi nanti apa yang saya sampaikan share pengalaman yang saya alami selama sudah cukup lama ya menjadi seorang dokter, dan mudah-mudahan bisa memberikan pandangan baru. Jadi ini bukan kata ahli, bukan kata seorang pakar, tapi ini adalah anggap saja ini adalah berbagi pengalaman dari seorang kakak untuk adik-adiknya. Setuju ya adik-adik ya? Saya sebut adik-adik saja, boleh? Boleh, dokter. Biar sayanya berasa muda maksudnya. Oke, saya mulai ya. Apakah screen saya sudah bisa dilihat? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke. Sudah full terlihat ya? Sudah, dok. Jadi yang saya coba sampaikan pada hari ini adalah menyelaraskan minat, hobi, dan profesi. Ini adalah sudut pandang saya pribadi ya, sebetulnya sebagai seorang dokter. Dalam hal ini saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Nanti saya akan cerita dan mungkin ini hasil diskusi saya juga dengan seorang psikolog. Psikolognya kebetulan suami saya sendiri. Jadi maksudnya ketika saya diminta untuk menyampaikan materi, saya berusaha menerjemahkan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dan karena saya sebetulnya kan bukan ahli juga di dalam bidang psikologi, tapi saya coba rumuskan menjadi versi saya, dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh adik-adik semua. Ya, seperti kita tahu sekarang ini ya, saya mulai dengan urusan COVID nih. Pada masa pandemi COVID ini tentu adik-adik juga mengalami ya, kita mengalami merasakan ada hambatan dalam bekerja, kita mengalami hambatan dalam belajar, teman-teman nggak bisa keluar, kemudian untuk berkarya juga kita yang biasa melakukan kegiatan offline itu juga pasti memiliki berbagai hambatan. Susah ketemu, susah bersilaturahmi, susah melakukan tatap muka, belajar juga sulit gitu ya. Nah, sehingga kita memiliki banyak waktu luang yang mungkin seringkali pada akhirnya terbuang. Kita nggak tahu mau ngapain selama masa pandemi ini. Kenapa? Karena sebagian besar orang tidak tahu apa yang harus dikerjakan ketika terjadi transisi atau peralihan seperti ini. Dan sebagian besar dari kita, diakui atau tidak, kita itu bekerja dan berpikir itu di dalam sistem. Gitu. Jadi ketika adik-adik menjadi mahasiswa, ya mengikuti sistem yang ada di perkuliahan. Masuk kuliah pagi, pulang sore, ikut tutorial, ikut skill labs, kemudian
pulang. Nah, ketika kita berada dalam situasi seperti ini yang mengharuskan kita tidak ada kegiatan yang ada di dalam sistem, sebagian dari kita tentu merasakan adanya kebingungan ya, dalam arti kita mau ngapain, ada waktu luang nggak tahu mau ngapain gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yaitu karena sebagian besar dari kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada situasi seperti ini, dan kita terlalu terbiasa bekerja dan berpikir di dalam sistem yang membuat ketika sistem itu terganggu, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, berapa banyak sih di antara kita yang tahu minat, kemudian kita memahami bakat kita masing-masing, bahkan berapa banyak di antara kita yang punya hobi sebetulnya. Kalau boleh tahu nih adik-adik, boleh ngasih respon nggak ya di bawah, misalnya ada yang tahu minat atau bakatnya masing-masing nggak? Gitu. Saya yakin di antara kita semua itu, termasuk saya sendiri dulu ketika saya masih di bangku kuliah, itu saya juga nggak tahu saya itu sebetulnya aslinya itu punya minat apa sih, saya punya bakat apa sih, kemudian hobi pun kadang-kadang terbengkalai. Jadi kita punya hobi tapi kemudian tidak bisa kita optimalkan karena berbagai keterbatasan. Kalau anak-anak kedokteran biasanya kendalanya masalah waktu ya, sibuk dengan berbagai aktivitas yang ada di kampus, gitu ya. Nah, sehingga di antara kita saya yakin sebagian besar tidak memahami ini. Itu sebabnya psikolog seringkali diperlukan ya untuk kita tanya jawab, untuk tahu sebetulnya kita minatnya apa sih, bakatnya apa sih, saya punya hobi apa sih yang bisa kita optimalkan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika saya coba googling di internet pun pertanyaan ini belum terjawab gitu. Mungkin nanti adik-adik tahu jawabannya. Sehingga menjadi pertanyaan lagi adalah apakah penting bagi kita untuk mengenali minat, bakat maupun hobi kita, dan apakah ini bisa menunjang profesi seperti yang tadi disampaikan oleh Talita di awal. Perlu nggak ya kira-kira, nanti kita akan lihat ya. Seberapa penting ini menunjang profesi kita nanti ke depannya. Nah, minat itu sebetulnya merupakan suatu ketertarikan atau kecenderungan untuk menyukai sesuatu. Ini kalau minat itu arahnya mungkin sudah sudah tahap awal untuk kita menuju tahap yang selanjutnya, mungkin adik-adik kenal dengan istilah passion. Kalau passion itu dia lebih dalam lagi ya. Jadi kalau passion itu sampai menimbulkan istilahnya gairah. Kalau di sini saya bicaranya minat dulu karena ini lebih global sifatnya. Kalau passion itu benar-benar ketika kita sudah menemukan sesuatu spesifik di situ, itulah passion kita. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi sih merasa saya sudah tahu sih sebenarnya passion saya, cuman saya mau bicara ini lebih umum. Nah, biasanya minat ini akan menjadi berhasil ketika ditunjang oleh bakat seseorang. Nah, inilah kalau yang diolah secara seksama, ini akan menjadi passion yang ketika kita melakukan itu menimbulkan gairah yang besar. Kemudian kalau kita nggak mengerjakan, kita seperti kehilangan sesuatu dalam hidup kita ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang kita bicara bakat. Kalau bakat itu apa? Bakat itu adalah suatu potensi atau kelebihan yang sebetulnya sudah kita miliki sejak lahir. Jadi udah ada dari sana-sananya. Tapi ternyata kalau kata ahlinya 10% bakat ini sebetulnya itu kita bisa pada diri seseorang itu bisa berhasil even tanpa diasah. Jadi didiemin aja itu tuh kita bagus gitu. Bahkan tanpa latihan, bahkan tanpa perlu diapa-apain gitu. Tapi itu hanya 10%. Nah, sisanya itu memang tetap harus dilatih. Jadi yang 10% ini gini misalnya, saya bakatnya melukis nih. Ketika saya melukis, saya nggak pernah latihan tiap hari, saya nggak pernah latihan, nggak pernah menggambar. Tapi ketika saya melukis, ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai 10% bakat tersebut. Nggak usah diapa-apain juga udah bagus dari sananya gitu ya, kurang lebih. Nah, ini akan dapat optimal yang sisanya itu dengan detail dorongan kecerdasan multiple yang dimiliki oleh individu masing-masing. Jadi percaya deh bahwa setiap orang itu punya kelebihan yang seringkali kita tidak sadari. Dan bahkan kita pikir itu sesuatu yang sepele, ternyata itu akan menunjang keberhasilan kita suatu hari nanti. Itu yang disebut sebagai kecerdasan multiple yang itu bisa didetailasi dan sangat banyak sebetulnya. Punten Talita, saya mau tanya, kalau saya cut sebentar ya, saya punya waktu sampai jam berapa ya untuk presentasinya? Monggo dokter, Bebas. Sampai dokter saja. Oke, kalau sudah habis waktunya kasih tahu saya ya. Oke. Nah, kemudian apa sebetulnya manfaat dari minat dan bakat ini? Keuntungannya kalau kita tahu, kita jadi nggak nyari-nyari. Jadi maksudnya gini, kalau kita udah tahu bahwa kita punya minat terhadap menulis misalnya, kemudian ternyata kita punya bakat juga ke situ, ya kita nggak perlu cari jauh-jauh, kita maksimalkan apa yang kita punya itu,
supaya lebih terarah, hasilnya maksimal, kemudian kita dapat merencanakan rencana masa depan kita dengan apa yang kita miliki itu. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu potensi keberhasilannya juga akan lebih besar ya dibanding kita masih dalam kondisi meraba-raba nggak tahu mau ngapain. Saya pun ketika saya masih kuliah dokter umum tuh, saya juga nggak tahu nanti mau sekolah atau mau apa ya sesudah ini, mau ngambil spesialis juga belum tahu mau spesialis apa. Nah, alangkah baiknya kalau coba digali dari sekarang ya, adik-adik tuh sebetulnya ketertarikannya kemana, karena jangan sampai terlambat ya, kayak saya tuh learning by doing banget gitu. Jadi saya baru benar-benar menemukan itu setelah sekian waktu berlalu ya, dalam kondisi yang agak, ya sebenarnya bukan terlambat, tapi memang kondisi tidak memungkinkan. Sehingga dengan demikian potensi kesuksesan kita akan menjadi lebih besar, dan kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan minat kita, sesuai dengan apa yang kita, kemampuan yang kita miliki, kita pasti lebih happy. Kita akan lebih nyaman menjalaninya, tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, adik-adik ada yang jadi dokter karena terpaksa enggak? Misalnya karena disuruh orang tua. Saya yakin di antara yang hadir di sini itu pasti ada yang mengalami itu. Karena saya juga termasuk orang yang dulu tidak pernah bercita-cita menjadi seorang dokter sebetulnya. Nanti saya akan cerita ya. Nah, jadi minat dan bakat ini harus saling menunjang supaya dapat optimal dan kita bisa memperoleh suatu pencapaian atau achievement. Hidup itu harus punya target ya. Jadi kalau kita nggak punya keberhasilan, nggak punya pencapaian, kalau saya menyebutnya self achievement, karena achievement kita yang menilai adalah diri kita sendiri. Nggak apa-apa kan, sah-sah saja. Jadi yang namanya achievement itu tidak selalu berupa penghargaan dari orang lain. Tapi ketika kita bisa mencapai target kita, bahkan melampauinya, atau bahkan mendatangkan keberhasilan dari self achievement itu, itulah penghargaan yang sesungguhnya. Dan itu penting, artinya kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, kita nggak mungkin berharap orang lain menghargai diri kita. Gitu ya? Setuju ya? Oke. Nah, minat sendiri itu sering timbul karena ada contoh dari orang tua, ada role model di antara kita. Jadi kayak yang tadi saya bilang, orang tuanya dokter, anaknya jadi tertarik pengen jadi dokter. Mungkin karena tiap hari diajak praktek oleh orang tuanya, atau misalnya tiap hari diajak ketemu, atau sedikit banyak orang tua memasukkan brainstorming ke anak ya, intimidasi kecil-kecilan supaya anaknya juga jadi dokter. Itu jamak sekali dan sangat lazim, sangat umum terjadi. Orang tua yang pengusaha juga anaknya kebanyakan tertarik untuk jadi pengusaha, dan seringkali kita sebagai anak itu karena kita selalu berpatokan bahwa kita tidak boleh melawan orang tua ya, nggak boleh melawan keinginan orang tua karena nanti jadi anak durhaka, sehingga kita seringkali mengikuti begitu saja keinginan orang tua tanpa memikirkan apakah itu membuat kita bahagia atau tidak gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya ada win-win solution di situ, ada sesuatu yang bisa kita lakukan supaya kita walaupun tanda kutip terpaksa menjadi dokter, kita tetap happy menjalaninya. Oke ya, nah ini sekarang saya akan cerita tentang saya ya. Mohon maaf saya bukan bermaksud ya, nanti mungkin di dalam sepanjang presentasi saya itu saya akan mencontohkan diri saya sendiri, karena yang paling saya kenal ya diri saya sendiri gitu ya. Saya nggak bisa cerita tentang orang lain karena agak sulit gitu. Tapi saya sekali lagi saya bukan bermaksud menyombongkan diri atau bukan bermaksud untuk pamer, sama sekali tidak. Saya hanya berharap adik-adik bisa memperoleh new insight dari apa yang saya sampaikan pada hari ini ya. Nah, ternyata saya itu sebetulnya punya minat yang besar pada dunia organisasi dan volunteerism ya, dunia sukarelawan. Jadi itu saya senang banget berorganisasi, senang banget berkumpul, ketemu banyak orang, silaturahmi dengan orang baru, itu saya senang banget. Dan saya suka melakukan aktivitas-aktivitas kesukarelawanan ya, menjadi tenaga sukarelawan itu saya suka banget. Saya punya minat di situ. Nah, kalau ditilik-tilik ternyata ini adalah contoh dari orang tua saya. Zaman dulu kan organisasi belum banyak ya, nggak kayak saya sekarang. Ibu saya aktif di PKK, kemudian ayah saya itu pembina Karang Taruna lah ya, kurang lebih zaman dulu kan gitu. Nah, saya juga ingat ketika saya usia SD sampai SMP itu banyak sekali anak-anak sekolah yang keluar masuk di rumah saya. Mereka tinggal di rumah saya, di rumah kami bergantian. Rupanya ternyata karena anak-anak ini tidak punya tempat mereka anak-anak kos yang dari daerah, kemudian pindah tinggal dan sekolah di tempat kami, dan kebetulan nggak punya biaya untuk kos. Jadi ini orang tua saya bergantian mengasuh mereka gitu ya, tinggal di rumah. Jadi di rumah kami itu udah biasa banget yang namanya orang keluar masuk tinggal di rumah, itu udah biasa banget. Saya ingat banget masa kecil saya seperti itu. Kemudian belakangan saya juga baru tahu ketika saya sudah dewasa ya, ternyata bahkan ayah saya almarhum
itu sudah sampai memiliki sebuah yayasan dan yayasan itu berkembang menjadi sebuah sekolah gitu ya. Jadi nilai ini tuh ternyata sedikit banyak ditanamkan dan itu baru kerasa belakangan. Ibu saya kebetulan seorang pengajar, dosen di sekolah pendidikan guru-guru luar biasa. Jadi nanti ternyata pengalaman ini juga yang membawa saya ke dunia volunteerisme itu yang dekat dengan dunia disabilitas ya. Jadi itu adalah contoh yang diberikan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil. Oke, nah ini adalah sebagian kecil organisasi dan komunitas yang saya ikuti. Teman-teman, adik-adik bisa lihat ya, banyak banget ya. Saya saat ini saya dengan teman-teman sekolah punya yayasan sendiri, namanya Yayasan Mata Hati Indonesia. Ini yang banyak berkecimpung di dunia disabilitas, supporting mereka untuk arah kemandirian. Nah, yang lain-lainnya, saya aktif juga di Yayasan Kanker, rehabilitasi bersumber daya masyarakat banyak ya. Kemudian saya juga aktif di komunitas menulis dan membaca, kemudian di komunitas sosial yang lain. Dan saya sempat, saya dengan Dr. Andri Edwin yang menjadi pembicara sebelumnya, kita membangun sebuah komunitas menulis yang diikuti oleh dokter-dokter ya, atau peminat-peminat kesehatan yang kita namakan Indonesian Medical Literacy. Gitu, ini menuangkan atau menyuarakan semangat anti hoax lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau dilihat minat dan bakat yang tadi saya bilang itu sebetulnya dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi minat itu akan menjadi optimal ketika ditunjang oleh bakat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau saya lihat-lihat nih hasil diskusi saya juga, ternyata saya memiliki bakat yang kuat itu di leadership gitu ya, di dalam kepemimpinan. Jadi saya ini orangnya tukang ngatur sebenarnya. Gitu ya. Ini yang kadang-kadang kalau di dalam suatu organisasi atau komunitas ini menyebabkan saya jadi dominan orangnya, dan ini kadang-kadang saya merasa juga nggak baik ya, sehingga memang nanti akan kita lihat bahwa di dalam suatu organisasi kita juga harus belajar adjustment, penyesuaian, kapan kita harus dominan, kapan kita harus menarik diri, karena kalau nggak nanti bawaannya bakal ribut terus ya. Jadi kecerdasan multiple yang menunjang di dalam mengoptimalkan minat yang saya punya ini ada di sini. Jadi saya orangnya konseptor sebetulnya, punya banyak ide, banyak gagasan. Kalau lihat sesuatu ada masalah sedikit, saya bawaannya kepengen mencari solusi untuk masalah itu, sekecil apapun. Kemudian kemampuan analitikal atau observasi. Jadi mengobservasi dulu, kira-kira ada masalah apa. Ketika kita menemukan suatu, contoh misalnya gini, sekarang ini saya lagi ada project nih. Saya punya sahabat, dia seorang tunanetra, tinggal di daerah pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Kemudian dia ngomong gini ke saya, teman-teman di sini pengen belajar internet katanya, tapi kita nggak punya jaringan. Di situ saya melakukan observasi. Observasinya apa? Memungkinkan nggak ya kalau di sana di Ruteng ya, nama kotanya itu Ruteng, kita melakukan pemasangan internet untuk teman-teman di sana supaya mereka bisa melakukan aktivitas daring dengan keterbatasan yang ada. Saya lakukan observasi, kemudian saya cari nih, kira-kira siapa yang bisa bantu saya nih, gitu ya. Nah, inilah pentingnya ilmu komunikasi, kemudian ilmu untuk berjejaring, ilmu negosiasi, dan persuasi. Saya cari itu teman-teman saya yang kerjanya di Telkom. Kemudian yang punya akses ke daerah sana, ke daerah Nusa Tenggara Timur. Sampai akhirnya saya temukan nih, oh bosnya di Kupang sana namanya ini adalah teman saya, dan saya orangnya nggak tahu malu. Saya kontak aja orang tersebut, saya dapat nomornya Mas ini dari teman saya nih, gitu. Bisa bantu saya nggak untuk teman-teman saya gini. Ya, saya ceritakanlah kurang lebih masalahnya. Dan insya Allah nanti akan diberikan solusinya. Jadi sudah dicek langsung oleh pihak di Kupangnya bahwa jaringan di sana memungkinkan untuk kita melakukan pemasangan jalur internet. Jadi itulah ilmu observasi, kemudian ilmu komunikasi. Kita manfaatkan jejaring atau networking yang kita punya, kita lakukan negosiasi, dan kita lakukan persuasi, dibujuk nih orangnya supaya mau bantu kita lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga adalah ilmu untuk membridging sesuatu. Jadi saya hobinya membridging nih, ada teman-teman yang perlu sesuatu, kemudian ada teman-teman yang merasa bisa memberikan sesuatu untuk yang perlu. Nah, disinilah bridging yang saya lakukan, saya pertemukan antara yang memerlukan bantuan dan yang ingin memberikan bantuan. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, tentunya ini memerlukan sense, memerlukan kepekaan, dan memerlukan rasa ingin membantu, rasa ingin kita melayani, rasa ingin kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi
nanti setiap orang, adik-adik akan tahu bahwa kita memiliki kecerdasan multiple ini tiap orang tidak akan sama. Dan itu bisa dipelajari masing-masing, bisa dicari masing-masing, tapi kurang lebih contoh yang saya lakukan itu seperti itu. Disitulah saya tahu bahwa, oh ya saya itu sebenarnya bakatnya ada di situ tuh, bakat ngatur, tanda kutip ya, bakat ngatur orang gitu. Orang sama saya diatur mau aja. Tolong dong pasangin internet di sana. Kamu mau nggak saya pasangin internet di sini? Nanti ini bisa dipakai nih untuk berbagai kegiatan pelatihan yang sifatnya online ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan semua happy menjalaninya. Itu yang paling penting. Nah, ini adalah beberapa foto-foto kegiatan saya dengan teman-teman ya, dengan teman-teman disabilitas. Kita kalau ditilik banyak banget. Ini mungkin bukan hanya puluhan, udah ratusan kayaknya jumlahnya. Saya sampai pusing juga kemarin ketika milih foto, tapi saya coba tampilkan beberapa yang cukup bisa mewakili. Ini adalah kegiatan pelatihan memasak, kalau tidak salah waktu itu wirausaha, membuat tentang yang atas itu yang program Difabel Punya Karya adalah program melatih teman-teman berwirausaha membuat telur asin. Nah ini waktu itu kita kebetulan didanai oleh CSR-nya Bank BRI. Nah inilah yang saya bilang tadi, saya nggak punya uang, tapi saya bisa mencari orang yang bisa memberikan donasi atau bisa mensupport program kita supaya kegiatan tersebut berjalan. Dan saya punya teman-teman yang memang perlu bantuan, jadi semua pihak senang. Yang dibantu senang, yang membantu senang. Karena apa? Karena dia nggak usah mikir program, kita buatin programnya, tinggal mereka danain, jalan. Gitu ya, kurang lebih. Daripada ngecek, karena harganya lebih murah dibanding ngecek. Kemudian yang di sini ini juga adalah program wirausaha memasak, dan sebagian dari mereka alhamdulillah saat ini sudah mandiri, punya usaha sendiri, kentang Mustafa dan telur asin. Jadi ini sekali lagi ya saya bilang bahwa saya itu nggak punya uang, tapi saya punya, alhamdulillah saya dikasih kemampuan untuk bisa membridging antara yang punya uang dan antara yang membutuhkan. Nah ini yang saya lakukan. Saya kerjaannya kerjaan makelar sih sebenarnya ya, kurang lebih kerjaan makelar. Nah, ini juga kegiatan pelatihan yang kiri atas itu adalah pembuatan kain-kain celup. Kalau mungkin adik-adik tahu istilahnya jumputan atau shibori ya kalau bahasa Jepangnya. Nah, sekarang ini kegiatan ini sudah disupport juga oleh PT Bio Farma. Ini menjadi sebuah program wirausaha untuk teman-teman disabilitas dan meningkat. Itu kan teman-teman masih belajar pakai pewarna sintetis. Nah, sekarang teman-teman yang tergabung di dalam proyek ini mereka sudah memproduksi dengan pewarna alam. Jadi sudah naiklah levelnya ya, setelah pelatihan ini dikasih pelatihan lagi dengan menggunakan pewarna alam, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai produksi. Seharusnya kemarin ikut Inakraf, tapi Inakrafnya terhalang oleh pandemi, kabarnya akan dilanjutkan di bulan September, jadi saat ini mereka sedang proses persiapan untuk pameran. Nah sekali lagi saya juga nggak punya uang nih, tapi saya punya teman yang bisa ngajarin. Saya punya teman yang bisa malingkan saya dengan CSR-nya Bio Farma. Nah, ini ya berjalanlah proyek ini. Nah, di luar itu kita juga banyak kegiatan yang sifatnya have fun ya. Jadi saya banyak ngajak juga teman kami, ya, saya dengan teman-teman dari Yayasan Mata Hati Indonesia banyak ngajak teman-teman disabilitas ini untuk piknik, karena piknik itu sebetulnya adalah kebutuhan dasar setiap orang. Nah, tapi kan untuk mereka banyak kendala ya, aksesibilitas misalnya, untuk bawa kursi roda aja susah. Ini mau naik ke Bandros ini pun juga nggak gampang ya, Bandros. Ada yang sudah pernah ke Bandung? Ini Bandros ini adalah Bandung Tour on Bus, jadi sebuah bis wisata yang dibuat untuk keliling kota Bandung dengan berbagai rute. Ya, alhamdulillah waktu itu atas bantuan juga dari seorang teman yang punya akses langsung ke Bandrosnya ini, ke kota Bandung, pemerintah kota Bandung, jadi kita dapat free untuk jalan-jalan pada hari itu. Kemudian kita di yang kanan bawah ini gambarnya kita sambil memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur dan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Karena kalau dipikir-pikir sebetulnya disabilitas itu bukan hanya karena kecelakaan misalnya atau karena cacat sejak lahir, tapi suatu saat ketika kita lansia misalnya, tentu kita juga akan memiliki keterbatasan. Nah, kalau udah kayak gitu kan kita masih tetap pengen piknik ya. Gimana caranya? Nah, inilah yang sampai saat ini masih harus kita sosialisasikan. Nah, sampai kegiatan yang rada ekstrim kayak begini pun kita lakukan. Ini kita melakukan kegiatan outbound ya, trip di keluar. Ini untuk teman-teman disabilitas netra. Jadi bisa dilihat tuh di gambar kanan atas itu mereka excited banget gitu untuk bisa megang
kepala rusa. Buat kita mungkin sesuatu yang biasa ya, tapi buat mereka ini tuh anugerah banget gitu, karena buat mereka nggak pernah terbayangkan ya kita bawa ini ke Ranca Upas di daerah atas di Kabupaten Bandung. Jadi dan kita masuk ke dalam hutan waktu itu, kemudian jalan beriringan bareng-bareng di tengah hujan, tapi mereka juga happy-happy aja kalau dilihat face-nya ya, wajahnya semuanya bahagia. Bahkan untuk menyentuh kepala rusa pun buat mereka merupakan sesuatu yang pengalaman yang menarik ya, berkesan untuk mereka. Gitu, yang buat kita mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Dan percaya atau enggak, kalau lihat mereka happy tuh kita ikut happy gitu. Kalau saya sih seperti itu ya. Ini yang kanan bawah ini anak saya, sempat ikut juga dia. Nah yang terakhir ini yang ini kegiatan tahun lalu sebelum pandemi. Ini yang lebih ekstrim lagi, kita bikin kegiatan arung jeram inklusi kita menamakannya. Jadi kegiatan arung jeram ini diikuti oleh semua kategori disabilitas. Ada yang daksa, ada yang netra, kemudian ada yang tuli juga. Nah kita bekerja sama waktu itu dengan Federasi Arung Jeram. Sekali lagi saya nggak bisa melakukan ini sendiri tanpa bantuan dari semua teman-teman yang mendukung dan pihak-pihak jejaring yang kita punya. Sampai dari pihak FAJI Jawa Barat waktu itu yang support kita ya, Federasi Arung Jeram Indonesia Jawa Barat. Ini kita melakukan kegiatan arung jeram ini di situ Cilencak ya namanya kalau nggak salah, itu di daerah Pangalengan. Dan kalau kata teman-teman yang suka arung jeram, ini sebetulnya kalau untuk di wilayah Jawa Barat ini merupakan wilayah yang cukup ekstrim. Nah, sebelum mereka terjun itu dilatih dulu tentunya ya, diajari mulai di daratnya gimana, pakai pelampung, kemudian mereka latihan mengambang. Buat teman-teman yang netra ini ngeri sebenarnya, maksudnya buat mereka ya, mereka takut gitu. Dalam gelap mereka diceburkan ke dalam danau yang dingin banget airnya, dan itu sebetulnya dalam. Tapi kita tentunya melakukan pengawasan yang ketat ya dalam hal ini. Sampai ketika teman-teman sudah mulai nyaman, baru kita berangkat. Jadi itu proses adaptasinya sendiri itu memerlukan waktu setengah hari, waktu itu sampai menjelang makan siang lah. Kita baru bisa jalan, karena teman-teman perlu adaptasi yang lebih lama. Dan yang awalnya direncanakan hanya setengah rute, karena khawatir dengan situasinya takut berbahaya, jadi kita tadinya mau melewatkan area-area ekstrimnya. Tapi ketika teman-teman dari FAJI melihat bahwa teman-teman disabilitas ini sangat bisa menyesuaikan diri, akhirnya diputuskan bahwa rutenya diambil full. Jadi semua daerah-daerah yang ekstrim arusnya itu kita lewati juga, dan ya alhamdulillah kita semuanya selamat. Sempat masuk juga beritanya di koran ini kegiatan ini karena rada emang sedikit agak nyeleneh dan rada ekstrim. Nah, selain dengan disabilitas, saya juga banyak melakukan kegiatan untuk tim tangga bencana. Jadi awalnya itu 2013, waktu itu ada bencana banjir bandang cukup besar di Kabupaten Subang. Nah sejak itulah saya bertemu juga dengan komunitas-komunitas disaster relief, komunitas bencana, dan setiap kali ada bencana suka dipanggil, dok berangkat nggak gitu. Udah berangkat, kalau lagi ada kesempatan saya berangkat. Dan saya selalu mengusahakan berangkat karena saya entah kenapa memang menyukai juga gitu ya. Mungkin saya memang pada dasarnya menyukai tantangan lah ya kurang lebih. Yang kiri atas, yang di atas itu gambar waktu saya ke Sinabung. Tiga-tiganya waktu ke Sinabung. Jadi kita waktu itu sampai ke sana malam dan langsung kita melakukan kegiatan pengobatan untuk pengungsi yang kurang lebih jumlahnya 1000-an lah ya. 1000-an, dan di mana kita tinggal ya ada aja orang yang baik ya. Kita datang ke sana itu asli nggak bekal apa-apa dan nggak tahu mau tinggal di mana, tiba-tiba ada penduduk yang menawarkan ditinggal di rumah kita aja. Jadi kita serombongan yang di bawah itu dikasih fasilitas tempat tinggal di rumah penduduk, kemudian disiapkan makan dan segala macam lah disiapkan selama kita tinggal di sana. Ini pengalaman yang luar biasa sih. Nah ini waktu ada gempa di Aceh kalau tidak salah, di PD Jaya, saya lupa tahunnya tahun berapa. Saya sempat bawa anak saya yang bungsu yang laki-laki untuk bantu-bantu, minimal dia bisa bantu nyiapin obat, kemudian bisa bantu yang di kanan ini kita bikin kegiatan untuk anak-anak, menggambar, membuat kerajinan handicraft dan segala macam ya dengan barang-barang bekas. Ya menumbuhkan ini aja, belajar menumbuhkan empati dan rasa peduli sejak kecil gitu. Tapi seru sih, kalau saya sih senang aja sih dan menjalaninya. Dengan kalau disebut takut apa enggak ya kadang-kadang takut juga ya, tapi ketika itu dijalani nggak tahu ya, saya merasakan senang aja gitu. Ini waktu gempa Lombok tahun 2018, saya sempat sampai ke daerah Sembalun ya, hampir semua wilayah Lombok yang mengalami bencana saya susuri karena saya dengan Perdoski, dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, kalau yang ini, kalau yang sebelum-sebelumnya dengan komunitas tanggap bencana yang lain.
saya sempat sampai 2 kali atau 3 kali ke Lombok, termasuk membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak juga, untuk memfasilitasi mereka yang tinggal di pengungsian. Jadi kalau saya bilang, setiap yang tadi saya bilang ya, self achievement itu sangat penting, dan saya merasakan di volunteerism dan organisasi ini saya senang gitu, karena saya sering kali dapat ketemu tim yang solid, kemudian saling support, kita bisa bikin program kerja yang rapi, bahkan kami dari yayasan ini sempat merekomendasikan beberapa volunteer untuk melamar beasiswa ke luar negeri loh ya. Jadi ada beberapa yang karena dapat rekomendasi dari kita, mereka keterima sekolah S2 di luar negeri, dan ternyata itu sekarang menjadi salah satu syarat ya, menjadi volunteer itu bisa sekolah ke luar negeri. Kemudian ya teman-teman menjadi disabilitas yang mandiri, kita punya banyak proyek yang berjejaring dengan komunitas maupun organisasi yang lain, dan saya senang banget karena setiap kali kegiatan saya selalu ketemu dan kenal dengan orang yang baru gitu, yang akan selalu bisa memberikan saya ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru, jadi buat saya asik. Nah, sekarang kita bicara tentang hobi. Hobi itu sebenarnya apa sih? Hobi itu adalah suatu kesenangan, kesukaan, dan itu kadang-kadang nggak selalu sama, jadi bisa jadi ganti-ganti. Kayak saya sekarang, saya hobi saya yang ganti-ganti. Saya sekarang lagi suka olahraga, dan olahraganya saya lagi suka lari gitu. Tapi saya nggak dari dulu-dulunya suka lari gitu. Terus sekarang aja. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu. Tempo hari senang sepeda, sekarang senangnya misalnya lagi senang main musik kayak gitu. Tapi tentu ada satu atau dua yang kita benar-benar gemari, dan itu nggak kita hilangkan sampai sekarang. Jadi sekali lagi ya, bisa berganti-ganti, namun ada hobi yang tetap bahkan bisa menjadi profesi dan membuat kita membuat pencapaian tertentu. Gitu. Ini yang saya cerita tadi soal profesi dokter tadi. Nah, manfaatnya apa? Banyak manfaatnya punya hobi itu. Itu akan melatih kreativitas kita, kemudian membuat kita sehat ya, baik itu fisik maupun mental, menghilangkan stres, menghilangkan kejenuhan, kemudian membuka wawasan baru, memperluas relasi sosial, menambah skill kita. Kalau kita tekuni terus, kemudian kita upgrade terus. Jadi misalnya sukanya bikin handicraft A, tapi kemudian kita belajar ditambah A aksen, ditambah B. Nanti kalau udah ketemu komunitasnya yang sama-sama senang bikin handicraft, lihat orang lain lebih jago-jago, wah kita akan terus belajar, jadi skill kita akan bertambah. Dan juga melatih kemampuan kita untuk multitasking. Jadi bukan hanya mengerjakan satu hal. Sebagai dokter kita dituntut banget untuk multitasking ya. Saya ingat pengalaman saya waktu PTT itu, semua orang nanya segala persoalan itu sama dokter. Mulai dari urusan anaknya yang mogok sekolah, ada anak kesurupan datang ke kita juga, ada orang berantem ke kita juga, kemudian ada masalah di kecamatan karena misalnya ada ribut antara polisi dengan kecamatan, datangnya ke kita juga. Jadi kita tuh dianggap sebagai orang yang tahu segala macam gitu. Itu kerasa banget waktu pengalaman di PTT ya. Nanti mungkin adik-adik kalau ISIP akan mengalami hal yang sama. Jadi dokter tuh dianggap serba tahu, serba pintar, dan kita memang dilatih untuk multitasking. Nah, ini ya, jadi hobi saya yang pertama itu adalah traveling, jalan-jalan gitu ya, karena jalan-jalan ini buat saya ini sebenarnya melatih bakat juga, bakat untuk observasi, melakukan manajemen, pesen tiket yang murah kapan ya, kemudian cari teman teman perjalanan yang asik siapa ya, kemudian kita melakukan analisis juga situasinya di sana kira-kira gimana, kita nginepnya di mana. Kalau misalnya di sini jauh nggak lokasinya dari situ, itu tuh manajemen ya, ilmu manajemen. Jadi jangan dianggap remeh suatu traveling itu, karena itu membuat kita melakukan manajemen yang baik. Kemudian menumbuhkan jiwa mandiri dan berpetualang. Saya juga termasuk yang suka iseng, tanda kutip, pergi sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi ada acara perhimpunan, kebetulan nggak ada temen yang mau diajak main, ya udah saya pergi sendiri. Kayak tempo lalu ada pekan ilmiah tahunan di Medan, nggak ada temen yang bisa diajak jalan, akhirnya saya jalan ke Samosir sendiri. Ya saya tanyalah tentunya ya sama orang-orang gitu, keamanannya gimana, perginya sama siapa, cari supir yang bisa dipercaya dan segala macam. Nah, kita akan belajar dan menambah wawasan ketika kita ke tempat yang baru gitu. Kita lihat sesuatu, walaupun saya orangnya gampang lupa, makanya kenapa harus dicatat. Kalau lihat sesuatu harus dicatat supaya ingat. Nah, kita dapat teman baru, kita sehat secara fisik, banyak jalan kan, kalau kita traveling banyak jalan tuh. Banyak jalan, banyak olahraga jadinya kan, kemudian makannya juga lebih terjaga sehingga fisik dan mental kita terjaga juga. Kita bisa mengelola stres, dan sering kali ini bisa menjadi kita sarana untuk berbagi juga gitu. Saya kerap kali melakukan perjalanan yang dikombinasikan dengan kegiatan volunteer juga.
Adik-adik kalau misalnya bosan mendengarkan saya bicara dan mau langsung nanya juga boleh ya. Baik, Oke. dokter. Boleh resen atau nanti colek Talita kalau mau langsung nanya. Nah, hobi saya yang lain adalah di bidang literasi sebenarnya. Jadi terus terang, yang tadi saya bilang, saya dulu tidak pernah bercita-cita jadi dokter. Saya dulu waktu SD itu sering banget jadi juara lomba mengarang gitu. Jadi saya sampai bercita sampai SMP, sampai SMA bahkan. Jadi saya tuh cita-citanya bukan jadi dokter. Saya tuh pengen masuk jurusan jurnalistik dulu. Jadi waktu zaman saya dulu kan MPTN ya, itu kita bisa milih jurusan IPA dan jurusan sosial. Saya punya dua pilihan waktu itu, pilihan kedokteran. Kedokteran itu atas permintaan kalau di Bude ya, Bude itu kakaknya ibu. Jadi Bude saya, aduh cobalah ada yang jadi dokter. Kebetulan waktu itu saya sudah tinggal sama Bude karena orang tua saya sudah meninggal. Jadi coba yang jadi dokter gitu ya. Jadi akhirnya pada saat MPTN di detik terakhir mau menyerahkan formulir, saya tulis pilihan pertama kedokteran dan jurnalistik saya letakkan di terakhir. Ternyata takdir Tuhan menempatkan saya untuk masuk kuliah kedokteran dan ya begitulah. Terkadang jalan hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, tapi ya jangan sampai apa yang kita niatkan itu menjadi gugur. Dan saya tidak pernah menyesal sampai saat ini, bahkan saya juga merasa ternyata hobi saya dalam membaca dan menulis ini menunjang sekali pekerjaan saya sebagai seorang dokter, ya. Jadi sekarang ternyata kalau yang namanya literasi itu bukan hanya terbatas membaca dan menulis, tapi juga kemampuan bicara, kemampuan menghitung, memecahkan masalah, itu semua bisa dikategorikan sebagai suatu literasi gitu. Dan saya masih menempatkan ini sebagai hobi karena ini bukan merupakan pekerjaan utama saya sebetulnya, tapi menunjang apa yang saya kerjakan sehari-hari di profesi saya. Ini value yang kita punya ketika kita mendalami literasi. Kita banyak perbendaharaan kata, kinerja otak maksimal, wawasan dan informasi baru, kemampuan interpersonal kita tergali, intrapersonal juga tergali, kemampuan memahami informasi, verbal, analisis, fokus dan konsentrasi, kemampuan merangkai kata, menulis, itu juga semuanya tergali. Tadi yang apa yang disampaikan Talita di awal itu bagus banget. Itu tulisan siapa tuh? Hasil karya siapa? Itu bagus dan keren. Itu suatu contoh tulisan yang sangat indah menurut saya dan dirangkai dengan kata-kata yang sangat baik. Nah, inilah yang saya kerjakan di masa pandemi kemarin. Ada dua buku yang keluar. Ini sebenarnya buku antologi ya, kumpulan cerpen. Jadi saya punya komunitas teman-teman menulis. Ini kalau kita lihat ini isunya baru, 1/1 milimeter dari Corona. Ini adalah cerita pendek, kumpulan cerita pendek tentang Corona yang digagas oleh komunitas cerpen 3 paragraf. Kemudian yang kanan, yang hari-hari huru-hara, ini juga kumpulan puisi digagas juga gara-gara masa pandemi. Jadi inilah yang saya kerjakan selama beberapa bulan, dan saya nggak bisa traveling, nggak kemana-mana. Tapi apa saya jenuh? Apa saya kesal dengan situasi seperti ini? Alhamdulillah nggak, karena saya punya teman-teman di komunitas yang bisa saling memberikan semangat supaya kita tetap melakukan aktivitas positif walaupun kita banyak di rumah, gitu ya. Nah, yang menunggu ini adalah sebentar lagi akan terbit juga. Ini juga buku kumpulan kumpulan tulisan, esai. Kemudian yang kanan itu yang ketika mematujan itu adalah kumpulan prosa liris gitu. Jadi saya memang banyak belajar karena kayak puisi juga sebetulnya saya bukan tipe yang orang yang bisa menulis puisi, tapi alhamdulillah karya saya lolos kurasi untuk masuk di situ. Nah, nanti ini ada bukunya. Kalau teman-teman mau, nanti saya akan berikan di akhir acara ya sebagai gift. Ada 2 buku nanti yang akan saya kasih, ini dan ini. Nanti buat yang berminat, nanti kita, Talita bisa tentukan nanti siapa yang dapat gift-nya. Oke, nah kemudian kita masuk ke profesi. Ternyata hobi dan minat saya itu menunjang saya di dalam proses pendidikan. Jadi kemampuan kita untuk adaptasi, menyesuaikan diri itu sangat penting ya. Kalau sekolah kedokteran itu kadang-kadang nggak cukup hanya pintar. Kalau pintar tuh saya kalah jauh lah. Gitu yang Pak Dekan Humarianto tuh yang pintar banget. Kalau saya orangnya mungkin kalau secara levelan pemikiran biasa-biasa aja gitu. Tapi kemampuan kita beradaptasi dan bertahan di dalam situasi sekolah kedokteran yang sangat berat itu sangat penting gitu ya. Bahkan ketika saya sekolah spesialis pun saya tetap melakukan minat-minat saya tadi. Saya tetap melakukan volunteerism, saya tetap melakukan hobi saya menulis, membaca, karena itu menunjang semangat saya untuk tetap fight gitu. Karena sekolah pendidikan spesialis itu cukup berat ya ternyata, walaupun kulit itu kesannya kayak tanda kutip minor gitu, tapi ternyata juga cukup banyak beban yang harus kita
kita jalani. Dan kemampuan literasi membaca menulis itu sangat penting dalam proses pendidikan. Kemudian kemampuan adaptasi, adjustment, kemampuan surfing ya, gimana kita melayani, bukan melayani ya, maksudnya tanda kutip kita kemampuan kita bernegosiasi dengan konsulen, karena kan pendidikannya itu kan person to person ya, jadi kita harus mengenali banget nih, kita harus observe banget konsulen yang A maunya begini, yang B maunya begini. Nah, ini yang harus kita pelajari sekali, dan ilmu itu sangat banyak saya dapatkan di organisasi. Kemudian ilmu untuk adjustment bahwa saya itu bukan siapa-siapa gitu loh. Kalau istilahnya di Bandung itu ya, di Sunda itu kayak keset lah, jadi keset kita tuh kalau lagi sekolah ya. Nah, bagaimana kita menyesuaikan dengan posisi kita yang menjadi keset itu sangat banyak saya pelajari ketika saya ada di organisasi dan di dunia volunteer. Bahkan saya sempat menghasilkan tulisan pada saat masa kualifikasi itu, saya kalau stres saya nulis. Nah, buku Melihat Dunia Tanpa Mata ini naskahnya saya buat ketika saya semester 1 di masa kualifikasi, namun kemudian baru diterbitkan ketika saya sudah lulus. Jadi waktu saya lulus saya bongkar-bongkar file, nemu kumpulan ini. Saya coba kirimkan ke penerbit dan alhamdulillah diterbitkan. Gitu ya. Nah, sekarang di profesi. Tadi saya sengaja di depan hanya menyebutkan bahwa saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, kemudian saya sebagai tenaga pengajar tidak tetap di Fakultas Kedokteran, tapi di luar itu ternyata dunia spesialis kulit dan kelamin itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, sebagai praktisi, kemampuan literasi itu tentu penting, karena kita harus berkomunikasi dengan pasien, memberikan penjelasan, memberikan inform consent, menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Karena itu tadi, yang tadi disampaikan tadi awal, kalau kita tidak melakukan inform consent dan penjelasan secara jelas, bisa terjadi masalah. Karena pasien tidak paham, kita melakukan tindakan apa, main kerjain aja. Mau laser, kita main laser aja, tanpa menjelaskan apa manfaatnya, apa resikonya, kemudian apa kemungkinan timbul efek sampingnya, kemudian kapan lagi harus kita kerjakan, semua harus dijelaskan detail dari A sampai Z. Karena kalau enggak, kita beresiko kena tuntut. Gitu. Jadi disinilah dituntut kemampuan kita observasi, manajemen, kita dituntut kemampuan yang baik untuk komunikasi, diskusi. Kadang-kadang saya juga gini, saya selalu bilang kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pasien, karena hasil satu obat bisa sama, penyakit bisa sama, respon orang bisa beda, hasil bisa beda karena tergantung pada respon dan kadang-kadang juga tergantung kepada kepatuhan pasien masing-masing. Nah, ini harus banyak didiskusikan dengan pasien ya. Saya suka jadi dokter spesialis kulit. Dulu saya masuk spesialis kulit itu karena waktu tugas PTT di daerah banyak menemukan lesi-lesi merah yang saya nggak tahu itu apa. Kemudian saya pikir yang namanya spesialis kulit itu nggak perlu jaga malam. Ternyata ada juga ya jaga malam. Nah, waktu era saya kan waktu itu estetik belum booming ya, baru sekarang-sekarang. Tapi saya juga tidak memfokuskan diri untuk bekerja di estetik saja. Alhamdulillah pasien IMS banyak, kemudian pasien penyakit-penyakit kulit banyak, pasien anak-anak yang atopik misalnya itu juga banyak. Tapi saya senang karena kalau di kulit ini kita cukup banyak tindakan yang bisa kita kerjakan. Ini beberapa contoh ya, chemical peeling yang standar, kemudian ini ada laser CO2. Saya juga melakukan tindakan bedah walaupun mungkin nggak besar ya, tapi paling tidak seperti kayak papiloma, kemudian kista, kemudian apalagi. Saya pernah juga melakukan skin flap karena ada lesi yang cukup besar gitu. Jadi cukup menyenangkan karena kita bisa lakukan berbagai tindakan yang tidak seheboh yang lain mungkin, tapi tetap bisa melatih skill kita. Mudah-mudahan nanti di antara adik-adik yang ada yang berminat ya jadi spesialis kulit. Nah, ini juga saya buat sengaja, ini adalah e-book yang saya buat karena saya suka saya ingin sekali pasien itu memahami apa yang dialami dan saya ingin menyampaikannya secara jelas gitu. Jadi ini saya sengaja buat e-book ini, saya buat sendiri sih, tapi tujuannya memang hanya untuk internal diberikan kepada pasien kalau mereka memerlukan. Jadi kalau lupa dengan penjelasan saya, karena kayak pasien jerawat tuh saya nggak bisa kurang dari 15 menit tuh jelasinnya, karena pasien harus paham betul apa yang dialami. Karena kalau enggak, saya selalu bilang bahwa kerjasama yang baik antara dokter pasien sangat penting. Jadi nggak cukup hanya kita tulis resep, kasih obat, nggak cukup. Nah, ini saya buat supaya pasien lebih paham. Nah, selain praktek sehari-hari, saya juga punya satu pekerjaan sebagai konsultan di laboratorium uji kosmetik.
Nah, ini juga lucu nih ceritanya. Saya dapat pekerjaan ini juga bukan karena melamar, tapi karena jejaring saya di grup volunteer. Jadi waktu itu kebetulan di Jakarta perusahaan ini konsultannya baru resign ya, dan yang saya tahu nih SPKK yang punya pekerjaan seperti ini di seluruh Indonesia mungkin nggak banyak gitu, karena saya juga baru ngeh bahwa ada pekerjaan seperti ini ketika saya dikontak gitu, Dok mau nggak jadi konsultan di perusahaan kita gitu ya. Kemudian saya datang, saya lihat-lihat situasinya apa sih pekerjaannya, dan saya akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Sampai sekarang ya saya sudah tahun ke-7 nih di perusahaan tersebut. Jadi tugas utamanya sebetulnya adalah melakukan penyusunan protokol pengujian, kemudian melihat hasil atau mengawasi hasil pengujian, tes, dan laporan. Nah, ini skill sebagai SPKK juga kepake di sini karena yang banyak kita lakukan kan memang yang berkaitan dengan respon kulit ya. Kita lakukan uji keamanan itu menggunakan patch test ya. Jadi kita tahu bahwa kosmetik yang akan dipasarkan apakah berpotensi menimbulkan reaksi iritasi atau alergi atau tidak, gitu ya. Itu fungsi dari patch test atau uji keamanan adalah seperti itu. Itu mulai dari sejak kosmetik itu belum jadi, masih berupa ekstrak, kemudian masih berupa bahan baku, sampai kemudian sudah menjadi produknya dengan berbagai konsentrasi yang berbeda, sampai kemudian kita dinyatakan aman, baru itu nanti diuji stabilitas, dicek dulu kalau dijemur di sinar matahari kayak apa, karena matahari gimana, karena cuaca di luar seperti apa, disimpan di gudang jadinya gimana. Kemudian nanti kita akan lakukan juga uji efektivitas atau uji efikasi, itu untuk tahu manfaat dari produk ini. Misalnya skincare ini mau diklaim melembabkan, tentu kita akan lakukan uji yang bisa melihat apakah betul produk tersebut melembabkan dengan menggunakan beberapa alat ya, seperti tewameter, kemudian korneometer untuk mengukur kelembaban. Jadi saya banyak tahu tentang alat-alat yang ternyata bisa kita gunakan itu di sini. Alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman sampai akhirnya kalau perusahaan ini kebetulan dia ini sendiri memproduksi sendiri kosmetiknya, Kak. Tapi kemudian saya juga sempat dipanggil akhirnya oleh sebuah perusahaan asing yang memang dia betul-betul laboratorium. Jadi dia menguji produk dari berbagai brand. Kalau yang ini, yang tadi saya cerita di awal itu hanya satu perusahaan, walaupun dia punya banyak brand. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Martina Berto. Martina Berto itu memproduksi mulai dari Sari Ayu, kemudian PEK, banyak lah ya, Biokos, Kering, dan segala macam. Nah itu jadi pengujiannya lebih banyak in-house untuk produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, di lab yang satu lagi itu adalah lab asing. Saya tiba-tiba juga dikontak, entah tahu dari siapa, saya juga nggak ngerti. Kemudian tadinya mereka minta saya untuk full time, sehingga saya keberatan karena saya domisili di Bandung, sedangkan perusahaan ini di Jakarta. Kemudian mereka nggak mau menghubungi lagi waktu akhirnya saya dapat bocoran bahwa sudah dipegang oleh SPKK yang lain. Oh ya sudah, mungkin bukan rezeki saya. Ternyata 1,5 tahun kemudian saya dikontak lagi bahwa mengharapkan saya yang bergabung. Jadi rupanya kontrak dengan SPKK yang lama tidak dilanjutkan. Saya juga tidak tahu alasannya apa, tapi alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih bertahan di perusahaan itu dengan pekerjaan yang kurang lebih sama, tapi ini skupnya mereka hanya menguji. Jadi tidak memproduksi. Itu bedanya. Ya, jadi ini betul-betul laboratorium lah. Nah, gara-gara pekerjaan itu juga saya jadi keseret-seret tuh sama marketing untuk membantu soft marketing mereka. Nah, disinilah kemampuan literasi saya juga atau hobi literasi saya kepake. Dipakai untuk misi di majalah, walaupun ada brand ya di situ, tapi ya sepanjang sifatnya soft sales, saya nggak keberatan. Jadi saya selalu bilang kalau talk show saya nggak mau sebut merek. Saya paling hanya bisa sebut kandungan, walaupun brandnya di belakang ada, tapi ya begitulah, kadang-kadang kita harus melakukan negosiasi ya gitu dengan perusahaan, tidak boleh betul-betul sampai menyebutkan literally mereknya ini gitu ya, itu ya inilah yang disebut sebagai soft marketing ya. Menyenangkan ya. Nah, gara-gara itu juga jadi gini, waktu awal lulus saya sempat sudah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Unpad, tapi waktu itu saya baru 2 tahun bekerja, kemudian saya sempat resign karena dari fakultas minta saya untuk menjadi staf tetap. Sementara saya sudah ada beberapa pekerjaan di luar yang tidak memungkinkan saya untuk masuk setiap hari. Akhirnya saya resign, tapi kemudian perusahaan Martina Berto ini mereka ingin melakukan pengujian tabir surya. Kebetulan biasanya dilakukan di senter pendidikan yang lain, tapi ternyata belakangan
lama karena mungkin ngantri terlalu banyak. Dan saya ingat bahwa kita di Unpad punya alat yang bisa digunakan. Gitu. Alat itu sebenarnya selama ini digunakan untuk terapi ke pasien. Tapi saya kepikiran bahwa alat itu sebenarnya bisa dipakai tuh untuk tes uji tabir surya. Saya tawarkan ke dekan. Waktu itu kebetulan dekannya, wakil dekan adalah dari Departemen Kulit. Nah, akhirnya di bridging lah saya kerjaan makelar itu tadi lagi. Saya sampaikan gitu bahwa ini ada perusahaan yang perlu perlu melakukan uji tabir surya, apakah kira-kira bisa difasilitasi oleh departemen. Akhirnya disetujui, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya juga yang mengerjakan proyek tersebut sampai sekarang. Itu awal 2015 kalau tidak salah. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa fokus mengerjakan itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kontrak dengan 3 atau 4 perusahaan dan masih running terus uji tabir surya dan uji baik untuk SPF maupun untuk PA dan bahkan saya sempat juga membridgingkan antara perusahaan dengan universitas dengan Unpad. Kebetulan waktu itu wakil rektor bagian kerjasamanya yang sahabat baik saya juga. Jadi saya kerjaannya emang kayak gitu, kerjaan makalar aja sebenarnya. Nah ini adalah aktivitas pengujian, kemudian di sela-selanya saya melakukan bimbingan untuk adik-adik residen, bimbingan referat ini kalau tidak salah. Jadi ya begitu, ujung-ujungnya saya mengerjakan, nah ini tim saya, tim kami, tim uji SPF, yang muda-muda ini adalah adik-adik dokter-dokter umum yang magang dan mereka pengen spesialis kulit. Jadi biasanya diminta untuk bantu kami dulu selama minimal 6 bulan baru mereka mendaftar. Ini yang 2 orang yang di tengah dan yang di sebelahnya ini sekarang sudah masuk pendidikan, yang satu lagi sedang baru ujian kemarin, mudah-mudahan keterima juga. Gitu. Jadi ya ginilah kalau dokter kulit, banyak dress code, banyak centil-centil fotonya, kayak gitulah kurang lebih. Nah, ini yang terakhir yang mau saya cerita, organisasi profesi. Jadi, ternyata berbagai hobi dan minat tadi itu juga menunjang untuk saya bisa melakukan aktivitas di organisasi profesi. Alhamdulillah sejak tahun 2017 dipercaya untuk membantu di bidang baru, yaitu bidang hubungan luar negeri dan sistem informasi terintegrasi. Jadi sebelumnya bidang ini nggak ada. Hubungan luar negeri itu nggak ada khusus, tapi setelah makin lama dirasakan bahwa memang perlu ada yang mengelola itu untuk apa? Untuk memperkenalkan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin atau INSDV, Indonesian Society of Dermatology and Venereology, lebih luas supaya masyarakat lebih kenal bahwa Indonesia itu punya banyak SPKK yang berpotensi. Jadi kerjaan saya itu sebetulnya adalah ini. Di berbagai pertemuan kita melakukan ngobrol, negosiasi. Saya sebenarnya nggak jago-jago amat sih bahasa Inggris, cuman saya kan orangnya nekat, ya bonek, orang Jawa Timur, bodohnya nekat. Jadi kalau ditanya bisa nggak, bisa aja dulu, pokoknya nekat aja dulu gitu. Jadi ini foto yang di bawah waktu kita World Congress tahun lalu, kita mengikuti pertemuan dengan seluruh society, dengan semua society di seluruh dunia. Jadi inilah salah satu yang menunjang menunjang di profesi. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Nah, di dalam berbagai kegiatan organisasi itu saya juga tetap membawa apa-apa yang sudah saya kerjakan. Ini adalah beberapa penelitian yang kami lakukan di Unpad dan saya bawakan. Yang di kiri itu waktu kita diundang untuk acara Dubai Derma tahun lalu. Yang di tengah itu waktu saya bawakan di World Congress di Milan, dan yang di kanan itu waktu kita diundang ke Kamboja kalau tidak salah akhir tahun lalu. Jadi semuanya saling nyambung sebenarnya ya, saling nyambung. Jadi di setiap kesempatan itu kalau diminta membawakan presentasi, ya saya sedapat mungkin menyampaikan apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Supaya lebih enak juga sih sebenarnya ya kita menerangkannya. Yang di tengah itu waktu di Milan. Nah, hobi traveling juga nggak boleh sampai hilang. Jadi saya nggak mau rugi orangnya. Pokoknya pergi kemana-mana harus menyempatkan walaupun hanya sehari 2 hari. Sempat ke Burj Khalifa waktu di Dubai, sempat tur juga ke Gurun ya, yang Safari Night itu. Kemudian ini waktu di Milan saya sempat belok sampai ke Swiss, sempat ke Menara Pisa juga, kemudian sampai ke Roma juga. Pokoknya nggak mau rugi lah, udah pergi ya harus nyimpang gitu. Nah, kemampuan ini juga kami gunakan nih untuk mengelola media-media sosialnya Perdoski. Jadi kalau adik-adik lihat nanti coba follow deh Instagramnya @perdoski.id. Kita juga punya Facebook dan kita punya website. Itu
di belakang layarnya salah satu timnya adalah saya dengan teman-teman yang di sistem Hubu ini. Jadi kerjaan kita bikin kayak gini, bikin konten, apa namanya, bukan infografisnya sih memang kita punya tim ya, tapi untuk isinya, kemudian apa namanya, koreksi, mikirin seminggu ini kita mau posting apa, minggu depan mau posting apa. Nah, ini yang dilakukan di dapur ini juga adalah kerjaan saya juga. Nah, jadi semua itu adalah suatu lingkaran. Jadi bakat itu sebetulnya seringkali susah kita temukan. Dan katanya itu merupakan part yang paling kecil. Tapi ini bisa ditunjang oleh minat dan hobi. Nanti lama-lama muncul tuh bakat kita yang akhirnya akan bisa menunjang profesi kita. Kalau adik-adik lihat tadi sebetulnya saya memang bukan tipikal SPKK yang bisa praktek ya. Misalnya dari pagi 9 pagi sampai 9 malam praktek. Saya bukan tipe yang kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman saya memang passionnya seperti itu. Jadi ya tiap orang beda-beda dan itu nggak bisa dipaksakan. Kalau saya mungkin tipe yang nggak sanggup untuk seperti itu. Saya lebih suka punya berbagai berbagai pekerjaan dalam satu hari. Nah, ini waktu saya melakukan kegiatan volunteer, ini di Nusa Tenggara Timur, sempat ke Labuan Bajo, sempat ke Pulau Komodo dengan beberapa teman komunitas. Jadi di situ saya melakukan penyuluhan kesehatan yang merupakan bagian dari profesi saya. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya ada teman-teman yang mau mau ngisi borang untuk P2KB, kemudian nggak punya SKP untuk ranah pengabdian masyarakat, saya agak bingung. Kalau saya tuh sampai lebih-lebihan banget gitu ya, karena saking seringnya bikin kegiatan sendiri, dijalani sendiri, kemudian bisa menjadi ranah pengabdian masyarakat. Ini kita sambil bagi-bagi buku, jadi sambil piknik, sambil penyuluhan, sambil melakukan kegiatan volunteer yang lain, kayak gitu. Ya, jadi, bagaimana caranya kita menyelaraskan minat, hobi, dan profesi ini? Yang paling pertama adalah luruskan tujuannya dulu, niatnya dulu. Kita harus punya niat yang baik dulu ya, bahwa kita harus bermanfaat untuk orang banyak, gitu. Kita harus memiliki value yang besar untuk semua orang, untuk keluarga, untuk profesi kita, untuk masyarakat di sekitar kita, untuk Tuhan kita, ya. Dan kita cari terus, asah terus minat. Kalau sekarang belum ketahuan, nanti coba teman-teman browsing sambil mikir. Kira-kira yang paling disenangi apa sih? Dicoba dulu. Misalnya, kayaknya asik nih bikin handicraft, coba aja. Kalau ternyata suatu saat mental, ya berarti mungkin bukan ke situ. Saya juga tipenya begitu, senang nyoba-nyoba dan banyak yang gagalnya juga sih sebenarnya. Sampai akhirnya saya menemukan, oh ya saya sih emang senangnya, ya udahlah nulis aja gitu ya, nggak usah dipaksakan. Jadi perkaya dengan hobi yang memiliki value. Value-nya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga penting untuk orang lain. Jangan lupa untuk selalu ingin tahu, tumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi kalau misalnya ada ajakan untuk melakukan ini itu atau untuk mengikuti ini itu yang kira-kira sedikit saja merangsang minat kita, kalau saya suka langsung iya, hayu gitu ya, karena pengen tahu, penasaran. Berani menerima tantangan, berani belajar hal baru, dan tapi ingat kita harus tetap punya target. Targetnya mau apa nih? Misalnya saya tahun ini saya pengen punya 1 buku solo gitu ya. Ya udah, bikin target itu, kemudian susun rencana kerjanya. Prioritasnya apa dulu, jangan sampai yang utama jadi terbengkalai, jangan sampai kuliah ketinggalan gara-gara sibuk dengan hobi misalnya gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau punya mentor, punya sahabat, punya teman yang bisa diajak diskusi, dan itu tidak selalu sama. Jadi kadang-kadang saya misalnya kalau bicara volunteer, saya ngobrolnya sama A, bicara kegiatan di organisasi profesi, saya bicaranya sama B, kalau bicara tentang praktek, saya bicaranya sama C. Itu bisa orang yang berbeda-beda, tapi kita cari orang yang memang kaya pengalaman dan bisa memberikan kita banyak wawasan. Tetap jaga etika dan norma ya. Jadi hati-hati, kita sebagai profesi dokter itu kadang-kadang masyarakat itu menempatkan kita tuh tinggi gitu, dan kita kadang-kadang nggak sadar dengan itu, terbawa gitu. Oh, dokter tuh keren, dokter itu status sosialnya tinggi gitu, dan kita terbawa dengan itu. Hati-hati dan tetap menghargai yang lebih senior, kemudian kita menyayangi adik-adik kita gitu ya, tetap bisa menjaga ketika kita berhubungan dengan konsulen kita harus bagaimana, dengan kakak senior kita gimana, dengan adik-adik kita gimana. Kemudian beranilah tampil beda, karena setiap individu nggak sama. Jadi memang kelazimannya begini, nanti selesai lulus dokter, saya isip. Habis isip, saya praktek dulu deh setahun, habis itu ngambil spesialis. Habis itu spesialis apa ya, bingung. Nah, yang punya kesempatan untuk sekolah lagi, itu mungkin hanya sedikit dari sekian banyak. Jadi, sementara masih ada waktu, cari-cari peluang yang lain ya, karena belum tentu kita cocok, dan nggak usah takut disebut maksudnya gini, orang lain kok spesialis kita enggak, ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu, toh kita punya kelebihan yang lain kok gitu ya. Jadi nggak usah takut
disebut tidak keren atau disebut nggak berhasil karena kita berbeda dengan orang lain. Ya, jadilah diri sendiri, itu penting banget. Jadilah diri sendiri karena kita akan selalu senang kalau seperti itu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, menerima apa yang sudah digariskan oleh Tuhan untuk kita. Itu yang tadi saya cerita. Saya dulu nggak pengen jadi dokter, dan selama masa kuliah dulu kan belum ada metode tutorial dan skill lab kayak sekarang. Jadi saya baru menemukan keasikannya ketika sudah masa koasisten gitu ya. Saya bisa ketemu banyak orang, ngobrol, bisa menerangkan. Di situ saya baru merasa bahwa membantu orang lain itu ternyata menyenangkan gitu ya. Baru disitulah saya merasakan ternyata jadi dokter itu asik kok gitu ya. Setelah sekian waktu ya. Jadi maknailah setiap bagian hidup yang sudah diciptakan, yang sudah digariskan oleh Tuhan untuk kita, dan jangan lupa untuk selalu memberikan reward pada diri kita sendiri. Berikan penghargaan untuk diri kita sendiri, karena kalau bukan diri kita sendiri yang menghargai, orang lain juga nggak akan pernah menghargai kita. Nah, yang terakhir yang penting banget, jangan lupa untuk selalu bahagia ya, apapun yang kita jalani, syukuri dan jadikan itu suatu kebiasaan dan kebahagiaan. Nah, ini saya mau pamer dikit, nih foto-foto. Pokoknya saya sekali lagi saya bilang saya orangnya nggak mau rugi. Ada kegiatan sosial, saya nyimpang. Ini waktu kita kegiatan di Nusa Tenggara Timur, ini di Kalimantan. Yang kanan waktu ada kegiatan Perdoski di Jayapura, dan saya tidak selalu ada di posisi sebagai pembicara ya adik-adik ya. Ini waktu di Jayapura ini saya panitia aja gitu, tapi ya senang-senang aja, dan ya udah menyempatkan diri untuk piknik. Saya sempat sampai ke Papua Nugini. Ini waktu bakti sosialnya Perdoski di Lombok, saya sampai ke Sembalun, ke Pusuk Sembalun ya, sempat mampir ke Kuta dan ke beberapa tempat lainnya. Pokoknya nggak mau rugi deh, kalau udah jalan ya apapun tujuannya harus tetap ada nyimpangnya untuk memberikan reward pada diri sendiri. Ya, nah akhirnya dokter itu adalah suatu profesi yang sangat mulia dan dia dekat sekali dengan kemanusiaan. Jadi pesan saya untuk adik-adik semua, jadikan profesi ini bermakna dan bermanfaat seluas-luasnya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi yang paling penting adalah untuk orang lain, untuk kemanusiaan, dan juga untuk Tuhan kita. Jadi harus ingat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini semua adalah bekal kita untuk kembali. Mungkin itu saja. Kalau misalnya nanti mau kepoin kegiatan saya boleh, walaupun saya nggak aktif-aktif amat sebetulnya di media sosial, tapi boleh silakan dilihat, boleh kontak email saya. Kalau ada perlu nomor telepon juga boleh hubungi Kalita. Itu saja, terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, terima kasih telah memberikan materinya. Dokter Poppy, materinya sangat memotivasi kita semua dok. Masya Allah, berarti selain mengembangkan diri, ternyata pengembangan minat dan hobi juga bermanfaat untuk masyarakat luas ya dok ya? Ya, pengennya sih begitu ya, mudah-mudahan. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah spektakuler dari dokter Poppy. Nggak spektakuler juga sih. Ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan new insight lah buat adik-adik ya. Ada yang mau nanya nggak ya? Oh, banyak sekali nih dokter. Ada ya? Sangat tinggi dok. Oke. Ini ada 9 pertanyaan dari 7 penanya, karena ada satu penanya yang pertanyaannya double dok. Nah, nanti saya mohon izin dokter, silakan dokter Poppy saja ya dok yang memilih 2 penanya dengan pertanyaan yang menarik. Nanti silakan dokter pilih 2 untuk mendapatkan hadiah dari dokter Poppy. Iya. Ya dok, untuk penanya ya dok ya. Ya, untuk sementara ini baru tersedia 2 soalnya. Kebetulan yang stok yang ada di rumah hanya ini, jadi yang lain sudah ada pesanannya. Jadi nanti kalau adik-adik masih tertarik ya boleh kontak saya lebih lanjut ya. Baik, terima kasih dokter. Silakan nanti dokter Poppy saja yang memilih dok. Lebih gitu ya. Jangan deh, satu saya pilih, satu Talita pilih. Dokter saja dong. Gak apa-apa, harus belajar memilih dan memutuskan ya, dan berani menanggung resikonya. Oke, kira-kira pertanyaannya apa nih? Yang pertama dokter dari Edi Nusantara Putra, ini ada 2 pertanyaan dok. Yang pertama, terima kasih atas pemaparan materinya dokter, mohon izin bertanya. Terkadang saya ada event dok, baik akademik maupun non-akademik di luar kampus. Namun hari tersebut bersamaan dengan jadwal kuliah. Pada akhirnya saya membatalkan event tersebut, dokter. Lalu bagaimana kira-kira caranya agar kita terpacu kembali untuk mengimprove bakat minat kembali di event lain, dokter? Terima kasih. Nah, Edi Nusantara Putra ini ada 2 pertanyaan, dokter. Berikutnya pertanyaannya mirip-mirip.
Izin bertanya dokter, terkadang di kampus kita tidak memiliki cukup wadah untuk mengembangkan minat dan bakat karena terganjal kesibukan akademik. Padahal ada banyak hobi dan minat yang dapat dikembangkan ketika masuk di dunia kerja. Bagaimana cara mencari wadah atau relasi untuk mengembangkan passion di lingkungan kampus, dokter? Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ini sebetulnya adalah masalah klasik para mahasiswa kedokteran ya menurut saya, dan saya juga pernah mengalami itu sih. Saya pernah mengalami itu, dan memang kalau jadi mahasiswa kedokteran itu waktu kita tuh rasanya habis aja gitu ya, dari pagi ke pagi lagi. Jadi pertama gini, kalau misalnya ternyata bentrok, yang tadi saya bilang, kan kita punya prioritas. Tentu kita harus mengutamakan dulu kuliah kita. Tapi bukan berarti pakai kita stop di situ. Enggak, kita harus penasaran. Tadi saya bilang orang itu berhasil ya, karena dia gagal berkali-kali. Nyari jadwal aja gagal melulu gitu ya, ibaratnya gitu ya. Nah, kapan kita akan berhasil? Setelah kita melewati sekian banyak kegagalan. Nggak ada orang yang sekali nyoba langsung berhasil, nggak ada ya. Jadi caranya gimana? Ya besoknya cari lagi jadwal kegiatan yang kira-kira sesuai dengan waktu kita. Kalau misalnya, tadi sorry namanya siapa? Edi ya? Iya dokter. Nah, kalau misalnya Edi, hari kan udah tahu nih jadwal harian dalam kuliah seperti apa. Dan kita memang, saya juga tahu kita banyak deadline ya. Nah, pilih hari yang kira-kira kosong, misalnya weekend. Dan ketika weekend itu datang, dan Edi sudah berkomitmen untuk melakukan aktivitas itu, tinggalkan yang lain. Ya, jadi artinya gini, sepanjang tidak ada kaitannya dengan maksud saya gini, misalnya, contoh gini, saya udah janji nih hari Minggu saya udah janji dari 2 minggu yang lalu misalnya, mau ngasih materi nih hari ini. Tapi hari ini tuh saya juga ternyata ada rapat nih untuk organisasi profesi. Mana yang saya pilih? Ya tentu yang hari ini, karena undangan rapatnya baru datang 3 hari yang lalu. Gitu. Jadi sedapat mungkin kita sudah punya tujuan, kasih lingkaran di tanggalan kita, dan apapun yang terjadi kita nggak boleh meninggalkan itu kecuali yang sifatnya darurat dan memang berhubungan dengan prioritas kita ya. Tadi itu misalnya karena masalah kegiatan di kuliah. Kalau misalnya itu belum berhasil, coba lagi terus. Dan kalau saran saya, coba perbanyak peluangnya. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus. Karena nanti Edi akan merasakan ketika kita diskusi dengan orang-orang di luar, cara berpikir kita di luar dunia kedokteran, itu kita akan banyak banget dapat pengalaman baru, dan kita juga akan baru tahu bahwa, widuh, di luar sana tuh ternyata banyak orang-orang hebat ya. Kayak saya sekarang megang IT-nya Perdoski, saya kan nggak tahu urusan IT, apalagi saya kan bisa dibilang udah generasi udah agak lama ya, nggak kayak kalian generasi milenial gitu. Tapi gara-gara saya memegang itu, saya jadi ketemu orang kan, oh ngelola medsos tuh kayak gini, oh bikin konten tuh kayak gini, oh bikin website tuh seperti ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita pelajari di kampus. Jadi kalau saran saya, cari yang bukan skupnya tuh hanya ngelink ke dunia kedokteran, karena nanti itu akan menambah wawasan kita, gitu ya. Jadi terkadang dalam mana tadi teh pertanyaannya Edi. Nah, jadi itu kan akan mengimprove kita juga. Kalau kita lihat orang lain lebih keren, gitu, kita juga bisa, masa sih yang kayak gitu aja nggak bisa? Dan jangan malu untuk nanya. Saya selalu nanya. Saya bilang, aduh saya orangnya gaptek nih, saya nggak ngerti gimana sih kalau IG live itu caranya gimana gitu. Saya selalu nanya gitu ya, nggak usah malu. Kita punya kelemahan dan ada orang lain yang lebih ahli daripada kita, boleh dong nanya. Jadi banyak bergaul ya Edi dengan orang-orang yang bukan hanya di lingkungan kampus, karena nanti akan dapat banyak new insight dari situ. Gitu. Itu cukup terjawab kira-kira? Baik dokter, terima kasih. Berarti tentukan skala prioritas dan juga terus berusaha ya dokter mencari event yang betul. Kita lanjut ke pertanyaan penanya yang kedua, dokter, dari Trista Ardeliate. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Mohon izin bertanya, terkadang dalam hidup bersosial banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan kemauan kita, terlebih di organisasi. Lalu bagaimana cara kita menanggapinya, dok? Terlebih bagaimana cara kita menumbuhkan rasa positive thinking? Terima kasih dokter. Ini Trista ada pertanyaan kedua, dokter. Mohon izin bertanya lagi, dokter. Apakah ada latar belakang dokter Poppy mengambil PPDS untuk SPKK, dokter? Apakah terkait dengan pengembangan hobi dan minat dokter? Karena semua pilihan tentu ada latar belakangnya, bukan, dok? Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Trista ya. Jadi
Benar banget, yang namanya kehidupan bersosial dan berorganisasi itu nggak gampang. Karena apa? Karena kita potensi untuk terjadi clash itu besar, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu tadi yang saya bilang, kita harus bisa melakukan adjustment, kita harus bisa melakukan penyesuaian. Jadi jangan selalu melihat sudut pandang orang lain itu dari diri kita. Itu kita harus melihat juga kalau orang lain melihat kita itu seperti apa. Contoh gampang saya sendiri tadi yang saya bilang, saya itu orangnya dominan banget, tukang ngatur ya. Jadi kalau setiap kegiatan itu saya bawaannya pengen ngatur gitu. Saya yang menentukan nih, sponsornya ini, pembicaranya ini, dananya dari sini, acaranya kapan, itu segala macam saya ngatur gitu ya. Saya tukang ngatur lah pokoknya, dominan. Nah, ketika ada hal yang nggak berkenan, misalnya, kok teman-teman di WA group saya udah ngasih apa istilahnya woro-woro nggak ada yang respon, kesel gitu, kita merasa nggak dianggap gitu. Nah, disinilah fungsinya kita punya sahabat, punya mentor. Nanti saya pasti akan curhat sama teman saya, gimana sih nih teman-teman udah disiapin itu, bukan yang ngerespon ya. Tenang, nggak semua orang tuh kayak kamu gitu, nggak semua orang berpikirnya seperti kamu gitu. Kita udah bagus loh didukung sama teman-teman. Nah, kita balik lagi bahwa kita harus melihat bahwa teman-teman kita itu semua punya kelebihan dan kita adalah tim. Kalau kita jalan sendiri, kita akan timpang tanpa tim. Dan memang semua diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Saya tukang ngatur, tapi harus ada orang yang mau diatur. Ibaratnya kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman saya itu tipikalnya gitu. Udah dibikin mereka mah hari-hari datang gitu ya. Hari-hari datang. Terus semua bekerja dengan sukarela. Semua bekerja dengan tanpa berharap apa-apa ya, karena kita semua pure volunteer. Bahkan kadang-kadang mau foto bersama aja kita sampai lupa. Saking kalau udah acaranya selesai ya, berhasil gitu, kita bubar aja gitu ya, saking semuanya happy. Saya selalu melihat itu bahwa tidak semua orang berpikir dari cara berpikir kita. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan 100% semua yang kita mau di semua tempat gitu ya. Jadi saya selalu merasa bersyukur bahwa di Yayasan Mata Hati Indonesia itu saya punya tim yang sangat solid. Di Perdoski dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kalau saya bandingkan dengan organisasi profesi yang lain, intriknya jauh lebih kecil. Walau di tempat lain tuh politik kental banget lah gitu. Saya tahu karena saya juga di organisasi profesi yang lain. Jadi kita harus selalu melihat sisi positif dari semua orang gitu. Karena kalau lihatnya dari sudut pandang kita sendiri, pasti berasanya kita paling benar aja udah ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa positif thinkingnya? Lihat kelebihan mereka. Ya, jadi misalnya gini, oh dia suka slow respon nih kalau dimintain tolong. Tapi kalau dia dimintain nyiapin konsumsi pas hari H, gesit tuh. Makanannya nggak pernah ada yang nggak enak gitu. Selalu enak, murah lagi harganya gitu ya. Kayak gitu. Terus oh si ini juga kalau dimintain tolong slow rest. Tapi nanti kalau dia diminta untuk jadi MC pas acara, bagus banget gitu. Jadi selalu lihat sisi positif orang lain gitu ya. Kemudian latar belakangnya ngambil PPDS. Nah, saya dulu sebetulnya simpel sih. Saya pikir kalau di kulit itu gak ada jaganya gitu ya. Udah kayaknya kalau di tempat lain tuh kalau ibu-ibu ribet tuh. Saya udah punya anak 2, terus udah gitu. Dulu waktu zaman koas saya sempat tertarik dengan objin. Tapi waktu lulus kan saya sempat PTT ya. Nah pada masa PTT itu saya banyak menemukan lesi kulit yang bikin bingung ya. Kalau penyakit kulit itu semuanya merah dan semuanya gatal gitu. Jadi saya nggak bisa mendiagnosis dengan tepat gitu. Dan sekarang saya juga sering melihat sih, teman-teman teman-teman dokter kalau lihat kelainan dokter umum ya, maksud saya lihat merah itu memang bingung gitu. Jadi semua diagnosisnya dibilangnya alergi, padahal pas dilihat tinea ini sebenarnya gitu ya. Itu sih latar belakangnya. Terus yang kedua ya itu simpel aja. Saya pikir nggak ada jaga, ternyata ada. Karena kan ada kasus kegawat daruratan kulit juga ya, Stephen Johnson syndrome misalnya, kemudian kelainan-kelainan kulit vesikobulos kronik, pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus gitu ya, ternyata ada juga. Dan yang nama itu kan ternyata baru booming sekarang. Nah entah kenapa, saya mungkin karena jiwa volunteer saya itu ya, saya di tempat praktek itu banyak banget dapat pasien IMS, saya juga nggak ngerti ya. Jadi dan ada hari-hari tertentu tuh, pokoknya kalau hari Senin tuh pasien IMS semuanya gitu. Jadi saya selalu tergerakkan untuk memberikan edukasi gitu ya, bahayanya hubungan seksual bebas, bahayanya punya multi partner dan segala macam. Jadi saya kalau praktek tuh ketemu satu pasien tuh nggak bisa 10 menit, bisa 15 menit sampai setengah jam sendiri. Jadi latar belakangnya apa? Mungkin karena salah satunya saya punya minat untuk mengedukasi masyarakat, kemudian karena itu tadi penyakit-penyakit yang saya nggak tahu dan ternyata berkembang sampai sekarang seperti itu, dan saya merasa terwadahi ya, bukan terwadahi, maksudnya saya bersyukur bahwa dengan pilihan saya itu saya bisa mengembangkan semua
potensi yang kira-kira saya punya lah gitu ya. Dan tetap gini, maksudnya tetap saya nggak karena mungkin kalau kulit itu enaknya jadi dokter kulit itu banyak pasien yang bisa kita atur tuh schedule-nya. Jadi kayak waktu kemarin masa pandemi ini juga buat kami nggak terlalu repot ya, karena jarang yang darurat kan. Jadi pasien bisa dischedulekan, bahkan kita memanfaatkan IT juga, kita memanfaatkan teledermatologi juga, karena sebagian besar kan sesuatu yang bisa kita lihat gitu. Jadi itu sih kelebihannya gitu. Jadi asik. Jadi teman-teman kalau mau jadi dokter kulit silakan. Seru. Jadi promosi gini saya. Oke, terus lanjut Talita. Baik dokter, berikutnya dari Lestari Eka Putriwanti. Terima kasih dokter untuk materi yang telah disampaikan. Mau disini bertanya dokter, apabila kita memilih suatu pilihan hidup yang tidak kita inginkan, misalnya dikarenakan keadaan yang tidak mendukung, lalu bagaimana cara kita untuk tetap selalu melakukan hal yang terbaik dalam bidang tersebut? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Lestari Eka Putriwanti. Itu ceritanya kayak saya tadi ya. Saya itu jadi dokter itu tadinya karena saya memuaskan keinginan uak saya gitu. Ayo dong ada yang jadi dokter, dan saya merasa saya harus membalas kebaikan beliau karena sepeninggal orang tua saya meninggal itu. Jadi saya yatim piatu waktu saya SMA kelas 1. Kemudian akhirnya saya sempat tinggal selama 3 tahun lah masa SMA itu dengan bude saya ini, dan waktu mau UMPTN, ayo dong jadi dokter. Padahal saya nggak pengen tuh sama sekali, nggak kepengen jadi dokter, nggak kebayang. Nah terus caranya gimana? Udah masuk, saya hanya berpikir begini, kalau Tuhan sudah ngasih kita jalan, itu pasti yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kan kita tahu ya, yang baik untuk kita belum tentu baik untuk Allah gitu ya. Demikian pula ya. Jadi yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Yang menurut kita tidak baik bisa jadi itu sesuatu yang baik. Jadi saya hanya berkali-kali memotivasi diri saya sendiri gini, UMPTN itu susah banget loh. Lulus saringan masuk di Unpad itu pada waktu itu nggak gampang gitu. Dan saya termasuk satu yang lolos dari sekian banyak orang yang kepengen sekolah di situ tapi nggak kesampaian. Saya berpikirnya itu aja gitu. Jadi ini pasti ada sesuatu rahasia yang sudah Tuhan gariskan untuk saya gitu. Masa sih saya nggak bisa lulus jadi dokter? Jadi saya pertahankan aja semangat saya, walaupun di masa perkuliahan itu, menurut saya nggak asik banget ya, ngapalin fisiologi, ngapalin anatomi, apa sih ini gitu ya. Nah caranya gimana? Temukan sesuatu yang membuat kita jadi interest. Kalau saya jadi senangnya itu gara-gara waktu di koas saya jadi bisa ngobrol, bisa mendalami pasien tuh kayak gimana, bisa dengerin curhatnya mereka, bisa diskusi, kemudian saya bisa melakukan edukasi, saya jadi punya banyak jejaring juga di situ. Jadi temukan satu hal saja yang menurut kamu menyenangkan, ya. Itu akan menunjang, dan begitu ketemu satu itu akan jadi melingkar, akan jadi keluar banyak, akan ketemu banyak lah di situ. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya lulus dokter juga. Saya tidak pernah menyangka juga kalau saya akhirnya jadi spesialis ya. Karena menurut saya, lulus dokter aja saya udah susah payah banget dah. Saya bilang tadi juga ya, saya bukan orang yang pinter gitu. Tapi kemampuan saya untuk bertahan, itu yang menjadi salah satu kunci utama. Jadi waktu saya PPDS pun saya termasuk yang lulus tercepat, bukan karena saya pintar, enggak. Karena saya punya target, kemudian saya cepat menyesuaikan diri, target lah, yang paling penting target. Saya harus, sampai akhirnya konsulen juga, kalau Poppy sampai lama di satu divisi, itu jangan sampai gitu, karena itu bisa menjadi istilahnya seolah kesan yang kurang baik lah gitu ya. Karena kalau Poppy biasanya cepat gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita tetapkan target dan cari kesenangannya. Jadi pasti ada, walaupun mungkin kelihatannya nyempil, tapi kamu explore dan cari sesuatu yang bisa menyenangkan dan bisa mendukung. Gitu ya. Oke. Berikutnya apa lagi? Dari Hanina Fauziah, terima kasih dokter atas materi yang telah disampaikan. Izin bertanya dok, sebelumnya dokter menyebutkan bahwa organisasi yang dokter ikuti itu banyak melaksanakan kegiatan berupa bakti sosial. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, bagaimana cara dokter menetapkan wilayah mana yang harus dikunjungi? Terlebih lagi, masih banyak wilayah di Indonesia yang memerlukan bantuan. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Jadi terus terang saya nggak punya pola ya, itu acak. Jadi kerap kali saya pergi itu karena ajakan teman sih. Kayak misalnya gini, yaitu yang saya cerita waktu bencana alam misalnya, karena saya udah terhubung dengan jaringan tim bencana alam itu, setiap kali ada bencana saya pasti dihubungi, dok mau berangkat nggak? Kalau mau berangkat kita siapin nih kendaraannya gitu. Jadi
tidak selalu ya, kadang-kadang saya sampai keluar uang sendiri juga, tapi karena tidak selalu juga mereka menyediakan fasilitas. Tapi saya menjalaninya ya senang-senang aja karena memang passion saya di situ. Jadi saya tidak selalu menetapkan tempat, tapi saya lebih kepada melihat peluang. Jadi kayak tadi yang saya cerita, teman saya di NTT, kita lagi nyiapin jaringan internet, saya udah mikir gini, nanti beres pandemi saya mau ke sana, saya mau lihat secara real pemanfaatan internet yang sudah kita buat itu apakah sudah beres atau belum. Nah, selebihnya karena hobi traveling itu tadi, ada juga teman yang ngajak gini, kita piknik yuk, misalnya kita jalan-jalan yuk ke Kelimutu, mau nggak? Tapi kita sambil bikin kegiatan di sana gitu. Dan karena saya selalu ingin setiap traveling saya itu memberikan value, ya saya sih ayo aja, kita bikin penyuluhan, kita bawa buku untuk dibagi-bagi untuk masyarakat di sana. Jadi acak dan tidak selalu karena tujuannya memang pure mau bakso saja gitu. Banyak juga yang traveling jalan-jalan berkedok bakso juga banyak gitu. Ya, seperti itu. Kalau bencana ya kita kan nggak bisa prediksi, bisa terjadi kapan saja. Gitu. Jadi kalau banyak yang masih memerlukan ya pasti masih banyak gitu ya. Saya sih cita-citanya pengen banget sih bisa keliling Indonesia, bisa bantu di seluruh, ya walaupun mungkin hanya sedikit ya yang bisa kita lakukan. Tapi saya selalu berprinsip lebih baik kita melakukan sesuatu walaupun sedikit daripada kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kadang-kadang mungkin seperti kayak menggarami lautan gitu ya, menggarami lautan udah asin, udah luas gitu ya. Tapi saya selalu berprinsip seperti itu. Lebih baik kita berbuat sesuatu untuk orang lain walaupun sedikit daripada kita nggak melakukan apa-apa. Karena kadang-kadang yang kecil itu buat mereka ternyata bermakna sekali gitu. Oke, begitu ya, Harina. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dari Made Deva Karisma. Terima kasih atas pemaparan materinya dokter. Sebelumnya izin bertanya dok, di era milenial seperti ini banyak kegiatan yang bisa kita lakukan kan dok untuk mengembangkan minat kita. Saya personally suka mengarang dokter berupa karangan isai atau artikel dari dulu. Tapi akhir-akhir ini saya sudah jarang melakukan hal yang kita minat sehingga membuat kepercayaan diri menjadi berkurang. Bagaimana tips dari dokter untuk membangun rasa percaya diri tersebut dan menghindari insecurity? Terima kasih, dokter. Ya, oke, Deva. Ini saya senang ya karena pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya benar-benar semua yang keseharian saya yang sebenarnya nggak ada teorinya gitu. Tapi saya coba sampaikan jawabannya berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, Deva ini suka menulis sebenarnya ya, tapi akhir-akhir ini kalau mau nulis kayaknya udah nggak bisa ya, bukan nggak bisa karena nggak pede gitu rasanya. Bergabunglah dengan komunitas ya, dengan komunitas menulis, nanti di situ kita akan dikasih target. Misalnya setiap komunitas sih sebenarnya punya keunikan ya. Jadi misalnya dalam satu komunitas, kayak saya punya satu komunitas yang dia punya aturan, ada presensi yang harus kita lakukan. Jadi kayak misalnya dalam 1 bulan itu setiap awal bulan kita mesti store naskah gitu ya, terus kemudian akan dikritisi bersama ya, kita selalu terbuka ya untuk menerima kritik. Kemudian ada presensi harian, kemudian dan saya ikut nggak cuma satu komunitas tapi beberapa. Nah biasanya di dalam komunitas itu nanti ada proyek menulis bersama, kayak tadi yang saya kasih lihat itu yang kumpulan esai itu juga proyek kita menulis bersama. Kemudian yang buku ini Hari-Hari Huru Hara, yang tadi saya bilang saya tuh seumur-umur nggak pernah yang namanya nulis puisi, nggak pernah ya, karena saya merasa saya nggak bisa gitu. Tapi saya coba aja dengan arahan yang diberikan oleh senior-senior di komunitas ini, saya coba kirim naskah. Ada 3 naskah yang saya kirim, alhamdulillah 2 lolos di dalam buku ini. Walaupun seumur hidup saya nggak pernah tuh yang namanya nulis puisi gitu ya. Jadi bergabung dengan komunitas dan bikin target untuk diri kita sendiri. Berlatih terus, itu juga penting, berlatih terus. Jadi ketika kita punya waktu lagi senggang, daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan unfaedah, cobalah lakukan aktivitas yang menunjang. Kita udah tahu nih, kita punya minat di situ, punya hobi di situ, jangan-jangan bakat kita juga di situ tuh. Nah, itu coba digali ya. Jadi itu akan membangun rasa percaya diri kita ketika kita banyak berlatih. Kemudian kita akan melihat dari hari ke hari tulisan kita makin bagus, karya kita makin bagus. Nah, kemudian nanti akan ada teman-teman yang biasanya kalau di komunitas tuh saling support gitu loh. Oh, bagus, tulisannya keren, ini kurang di sini gitu. Jadi itu sangat membangun energi positif lah untuk kita untuk bisa terus berkarya. Saya juga senang banget ya, saya sampai GR nggak ketulungan di buku ini. Di buku Hari-Hari Huru Hara ini tulisan saya dikritisi oleh seorang sastrawan yang sangat senior, budayawan senior, dan maksudnya diberikan tanggapan positif lah, walaupun hanya sekedar tulisan pengantar gitu, tapi
itu sangat membangun rasa percaya diri saya bahwa oh ternyata saya bisa juga ya nulis puisi gitu lah ya kurang lebih. Ada Dokter Marianto sudah bergabung. Halo Dok, apa kabar? Dikirim lah bukunya tuh. Tadi saya udah bilang untuk 2 penyanyinya saya akan kasih giveaway buat yang nanya. Oh. Tapi nanti mungkin boleh Dokter Yanto yang tentuin juga boleh. Saya kirim 2 buku. Jangan. Cuma kalau saya perhatikan baru nih pertanyaannya paling banyak yang sesinya Dokter Poppy ya. Sebelum-sebelumnya banyak pertanyaan. Soalnya sesuatu yang menyimpang. Saya tadi bilang saya nggak bicara dunia kedokteran. Saya bilang gitu, kita udah jenuh hari-hari ngomongin kedokteran gitu. Ya, mungkin karena itu kali ya, jadi banyak yang nanya gitu. Iya. Nah ini Dokter Yanto ini termasuk ini saksi bahwa saya itu susah payah menyelesaikan kuliah kedokteran saya ya Dok ya. Kita deket ya, nimnya sama ya Dokter Poppy ya. Kalau nggak salah kita nimnya deket ya, cuma selang dua ya. Ya, saya dengan NPM-nya Dokter Yanto itu dekat, dan satu grup saya itu isinya orang-orang pinter kayak Dokter Yanto ini semua nih. Gimana saya nggak stres coba? Enggak lah, sama aja. Alhamdulillah lulus juga sekarang ya. Oke. Apalagi nih? Masih ada yang nanya? Masih dokter, dari Nyimas Halimah Afifah. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya dokter. Apakah minat, hobi, dan bakat sebaiknya sejalan dalam artian satu bidang atau saling berhubungan dan saling menunjang, dokter? Kemudian bagaimana cara kita memastikan bahwa minat dan bakat yang kita tekuni sudah tepat dan mengarahkannya agar bisa dikembangkan? Terima kasih, dokter. Oke. Nah, kalau minat, hobi, dan bakat itu sebetulnya bisa sejalan, bisa enggak. Kan kayak tadi yang dari pemaparan saya ya, saya minatnya organisasi, tapi saya hobinya enggak nyambung kalau dilihat sepintas ya. Jadi sebetulnya bisa saja itu bukan sesuatu yang saling berhubungan. Jadi tapi itu bisa saling menunjang. Tinggal kita eksplorasi aja caranya gimana supaya itu bisa saling bersinergi gitu. Kalau dilihatnya saya nggak nyambung, sebenarnya saya hobinya jalan-jalan sama nulis gitu. Minatnya organisasi, nyambungnya di mana coba? Profesinya dokter, nggak nyambung gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat semua background yang kita bisa gali dari situ itu ternyata semua berkaitan erat, dan kadang-kadang kita nggak bisa menetapkan gitu, saya punya minat ini, belum tentu kayak gitu. Itu bisa muncul dengan sendirinya gitu, tiba-tiba ternyata saya bisa melihat itu tadi saya bilang ya, saya senangnya organisasi dan bakat saya leadership, dan saya mah tukang ngatur orangnya ternyata gitu ya, saya baru tahu belakangan, dulu mah saya nggak tahu gitu. Bahkan waktu di FK pun dulu saya juga tidak termasuk orang yang aktif di organisasi ya, Dokter Yanto ya, karena saya waktu itu punya prioritas yang lain, yaitu menyelesaikan kuliah saya gitu, dan itu baru muncul belakangan ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa itu sudah tepat? Nah, gampang sih kalau self assessment-nya sih gampang sebenarnya. Kita happy ngejalaninnya, itu sudah benar berarti. Tapi kalau kita menjalaninya dengan terpaksa, berarti kita sebenarnya nggak punya minat di situ gitu. Kalau mau lebih jauh lagi ya mungkin ada baiknya konsultasi dengan yang ahlinya benar juga silahkan gitu ya. Tapi kalau self assessment-nya sih sebetulnya kalau menurut saya sih mudah. Kalau kita menjalankannya dengan senang hati dan kita happy ya, itu artinya sebenarnya udah sesuai gitu. Kayak kalau sekarang ditanya ke saya happy nggak? Saya happy banget gitu. Saya sampai dituduh tuh sama teman-teman kita ya, Dokter Yanto, saya disangkanya tuh bukan dokter yang praktek gitu, saking seringnya postingnya fotonya jalan-jalan gitu, dipikirnya saya tuh nggak pernah praktek, padahal saya punya pasien juga gitu. Dan saya happy ngejalanin itu. Kalau ditanya puas, ya belum, karena saya masih punya target yang belum dicapai gitu. Saya sebenarnya pengen tuh kuliah kayak Dokter Yanto, jadi dokter gitu, tapi saya nggak tahu ya apakah masih mampu apa nggak di otak saya. Gitu ya, jadi kita happy menjalankannya. Kalau misalnya perlu lebih jauh ya kita bisa konsultasi sama yang lebih ahli. Itu Nyimas Halimah. Lanjut. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dari Desi Septiani. Selamat siang dokter, izin bertanya dok. Untuk meningkatkan minat dan bakat seseorang, kita harus berani untuk tampil di halayak ramai dan memiliki jejaring sosial yang luas. Apa yang perlu dilakukan jika seseorang tersebut memiliki tipe kepribadian yang introvert, sangat sulit untuk memiliki jejaring sosial yang luas karena kepribadiannya itu. Kemudian bagaimana cara kita agar orang yang memiliki kepribadian introvert dapat menunjang minat dan bakat mereka? Terima kasih dokter. Ya, jadi kita harus berani tampil di depan orang banyak.
ini juga kita proses belajar. Sejujurnya saya juga sebetulnya bukan orang yang pede untuk ngomong di depan umum, kalau nggak karena terpaksa ya. Jadi kayak misalnya saya lihat teman-teman saya tuh di era media sosial ini sangat banyak yang memanfaatkan media sosialnya untuk tampil ya, bikin YouTube channel lah, bikin IG live sendiri lah. Saya tuh bukan tipe yang kayak gitu. Saya nggak suka sebenarnya kalau disuruh nggak pede lah, bukan nggak pede ya. Saya merasa itu bukan kesukaan saya. Tapi ketika diminta, saya akan berusaha. Nah caranya gimana? Kita harus berani tampil di khalayak, belajar sama yang ahli. Saya sejujurnya, saya sampai belajar yang namanya public speaking itu saya sampai berguru. Jadi ketika sudah mulai banyak nih permintaan untuk bicara di depan publik, saya belajar sama yang ahli. Saya belajar sama orang yang lebih pintar, sama pakarnya, bagaimana cara bicara di depan umum yang bisa membuat orang lain paling tidak mendengarkanlah saya ngomong gitu. Jangan sampai saya ngomong orang pada tidur gitu ya, kayak gitu kira-kira. Jadi jangan yang tadi saya bilang, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk belajar kepada orang lain gitu, karena bidang kedokteran itu spesifik, tapi di luar sana itu orang tuh punya keahlian masing-masing gitu. Jadi kita belajarlah sama yang lebih ahli. Terus jadi bagaimana orang yang memiliki kepribadian introvert ini, kembali lagi kita harus punya mentor, kita harus punya sahabat, kita harus punya teman diskusi. Pasti Desi punya 1 atau 2 teman yang bisa dipercaya dan bisa diajak ngomong. Berlatih sama dia dulu untuk mencurahkan, untuk mengeluarkan isi hati dulu. Nanti lama-lama kita akan terbiasa untuk bicara dengan orang banyak. Saya juga sebetulnya pada dasarnya bukan orang yang ekstrovert ya, tapi karena sering dilatih, sering ketemu banyak orang, jadi lama-lama saya ya terbiasa aja ketemu sama orang baru. Bahkan kadang-kadang saya jadi orang yang nggak tahu malu ya, nggak kenal juga saya sapa duluan gitu ya. Kalau kira-kira saya harus belajar sama orang itu. Saya sampai DM nih ke Instagramnya misalnya, Mas, saya pengen belajar ini nih sama Mas, boleh nggak? Saya sampai menawarkan diri gitu ya. Saya sampai di fase itu gitu, karena saya selalu ingin belajar sama orang yang lebih ahli. Jadi untuk tahap awal, Desi bisa bicara dulu dengan orang-orang yang dekat, orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa jadi mentor sekaligus sahabat kita. Dia akan membantu kita untuk up, dan dia akan mengingatkan kita kalau kita dalam keadaan yang ngaco gitu ya. Jadi saya selalu punya orang yang seperti itu di setiap tempat gitu. Oke. Masih ada pertanyaan dokter berikutnya dari Mutia. Terima kasih atas pemaparannya dokter. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana jika suatu hari nanti bakat dan minat kita berubah seiring berjalannya waktu? Seperti yang kita ketahui, seiring perkembangan teknologi, fashion seseorang pun bisa berubah. Nah, di sini tentu akan terjadinya kebingungan, apa sih minat kita dan apa sih bakat kita, kok rasanya tidak ada yang cocok begitu, dokter? Ya, Mutia ya. Jadi itu sebenarnya biasa sih bongkar pasang itu, yang tadi saya bilang kalau namanya hobi itu seringkali beda-beda setiap saat. Tapi kayak saya nih, hobi nulis itu sempat hilang loh, selama saya kuliah. Karena apa ya, itu tadi kayak nggak ada waktu ya. Saya prioritasnya menyelesaikan kuliah dengan segala keterbatasan yang saya punya. Tapi kemudian ada kesempatan untuk menggalinya kembali gitu. Jadi selalu ada sebetulnya di dalam diri kita itu selalu ada satu hal yang mungkin kita sebetulnya sudah built-in ada di dalam diri kita, tapi kemudian tiba-tiba karena ada masalah, ada keadaan yang tidak memungkinkan, itu hilang. Tapi kita harus peka mengenali itu ketika itu muncul kembali. Jadi ketika kita ketemu stimulus yang cocok, itu akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau terjadi kebingungan, kalau saya selalu kembalikan kepada rasa apa yang kita rasakan ketika kita menjalani itu. Jadi jangan sampai saya jadi dokter tetap saya kok jadi dokter kayak gini ya, maksudnya kayak nggak bahagia gitu ya, kayak nggak happy. Nah, itu sudah indikasi ya. Jadi kalau misalnya kita menjalani itu happy, itu sudah pasti minimal kita punya minat, walaupun mungkin belum sampai ke fase passion gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi berubah, tapi kita jalani dulu. Jadi kalau misalnya udah ketemu satu, saya senang melukis, tekuni dulu melukis. Sampai ada suatu saat kita mentok bahwa, oh nggak cocok, ya nggak apa-apa, ganti aja, nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Tapi nanti kita suatu saat akan menemukan yang memang benar-benar itu akan membuat kita bahagia, dan kita selalu ingin melakukannya terus. Itu yang saya rasakan. Jadi kayak di dunia volunteer itu saya nggak bisa berhenti. Saya udah punya niatnya, saya mau udahan, capek ya jadi volunteer gitu.
baru ngomong gitu, malamnya ada yang telepon, bisa bantu saya ini enggak gitu. Ternyata itu tuh tergiring ya. Jadi ada frekuensi, ada gelombang yang menggiring kita untuk selalu kembali kepada minat kita, selalu kembali kepada sesuatu yang kita sukai dan kita kerjakan. Jadi akhirnya saya sampai gini, ya udah deh, emang nggak bisa berhenti kayaknya gitu. Nah itu kalau udah di fase itu berarti kita sudah cocok tuh di situ, gitu ya. Ini nggak ada teorinya sih, tapi ceritanya pengalaman saya sih begitu kira-kira. Gitu ya. Baik dokter, Terus masih ada 2 pertanyaan dari salah satu anak BEM. Izin bertanya dokter, bagaimana kalau hobi minat kita tidak didukung oleh orang tua? Bagaimana dokter menyingkapi hal tersebut? Terima kasih dokter. Kalau hobi tidak didukung orang tua, jadi sebetulnya kalau hobi itu kan lebih sesuatu yang sifatnya self achievement ya, sesuatu yang membuat kita bahagia, dan itu lebih kepada gini sih, kalau hobi nih menurut saya tidak harus selalu yang memberikan hasil yang apa gitu ya untuk orang lain, tapi minimal kita menggunakannya itu untuk mengisi waktu luang kita. Syukur-syukur itu bisa menghasilkan suatu karya. Jadi tipsnya gimana? Kita nggak bisa ngomong sama orang lain tuh, kita nggak bisa ngomong, aduh saya tuh sebenarnya seneng banget ini gitu. Kenapa sih? Kita tidak bisa berteori lah istilahnya. Tapi buktikan bahwa hobi tersebut menunjang apa yang menjadi keinginan orang tua gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya apa? Saya agak kurang spesifik nih, siapa namanya nih? Benny ya? Oh, FKBEM. FKBEM. Anggota Jadi, BEM, dokter. Kenapa? Salah satu anggota BEM. Oh, anggota BEM. Ya, jadi gitu, kita nggak bisa berteori ya, terutama kalau sama orang tua tuh kita nggak bisa berteori, karena kan boleh sih kita coba sampaikan, bahwa kita tuh punya keinginan apa di hobi kita. Ini agak kurang spesifik ya pertanyaannya, jadi saya agak sulit menjawabnya. Tapi gini, perlihatkan bahwa hobi kita itu, satu, dia tidak mengganggu kuliah. Yang kedua, bisa jadi itu bisa mendukung aktivitas kita nantinya gitu. Jadi kayak misalnya saya hobinya nge-YouTube nih misalnya. Ya, jadi dokter tapi hobinya nge-YouTube gitu. Terus bagaimana bisa menunjang? Bisa. Kamu bisa bikin konten-konten edukasi di YouTube yang suatu saat bisa mendatangkan banyak followers, yang bisa akhirnya bisa monetizing ya. Kamu tetap bisa praktek, nggak usah tiap hari ya. Misalnya seminggu saya prakteknya cuma sehari sejam atau 2 jam aja deh, sisanya saya mau bikin konten YouTube supaya saya jadi influencer, ya nggak apa-apa, toh tetap bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Duitnya dari mana? Jadi sekali lagi ya, jangan dulu mikirin duit lah, kerjakan dulu yang kamu senang, nanti dia datang sendiri. Kalau ternyata followersnya banyak, kemudian kontennya menarik, edukatif, wah ternyata banyak yang iklan, jadi duit juga gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi perlihatkan bahwa itu memang bisa menunjang kegiatan kita dan tidak mengganggu gitu. Nah ini lucu nih, saya baca yang terakhir nih, Talita. Izin bertanya bagaimana pengaplikasian hobi lukis dalam dunia kedokteran. Nah ini kamu harus berpikir kreatif ya. Menurut saya gini, salah satu yang pernah saya lihat nih, ini idenya dari orang lain ya, tapi saya pernah lihat ini. Jadi ada, mungkin kalau diaplikasikan gini, saya pernah sekali waktu ada acara kedokteran saya di mana saya lupa, pokoknya ada semacam seminar kayak gitu ya. Ada orang yang bikin batik, tapi batiknya itu motifnya adalah motif-motif tentang dunia kedokteran gitu. Jadi mungkin Osama ya, betul ya, bisa membuat lukisan-lukisannya itu tematik. Jadi kamu bisa membuat konten-konten edukatif misalnya dalam bentuk lukisan. Kayak saya tadi, saya bikin buku, e-book ya, PDF, karya saya sendiri, itu mah suka-suka saya aja. Tapi saya manfaatkan itu untuk memberikan edukasi ke pasien. Kemudian kamu bisa manfaatkan juga lukisan-lukisan yang kamu punya itu untuk mendatangkan minat orang terhadap dunia kedokteran. Contoh nih misalnya, pasien anak-anak kok susah ya dibujuk misalnya. Coba ajak dia menggambar si anak, ajak melukis, gitu. Dijamin pasti pasiennya lengket sama kamu, si anak-anak ini, gitu. Jadi banyak hal sih sebetulnya yang bisa dikembangkan ya dengan kreativitas kita, dan di situ kan kamu juga tersalur nih. Saya senangnya melukis gitu. Siapin aja kertas gambar banyak-banyak di ruang praktek ya. Kalau pasiennya kira-kira ribet tuh, anak-anak kan biasanya suka agak susah dibujuk-bujuk gitu. Jangan membujuk pakai permen ya. Kalau pakai permen ntar giginya bolong, kita dimarahin sama dokter gigi. Luangkan waktu. Ya kan kamu juga akan merasa happy tuh ketika melukis, ajak anaknya menggambar gitu ya, kasih lihat ini. Terus kamu bisa menjelaskan juga tentang penyakit. Aduh, kamu kalau bisa lukis sih saya seneng banget ya.
Karena saya kalau lagi praktek itu saya selalu membuat sketsa sederhana. Misalnya saya cerita tentang jerawat nih, saya pasti akan buat sketsa sederhana di mana glandula sebasea, di mana posisi folikel rambut, bagaimana terjadinya proses infeksi. Nah, sama sangat bisa mempraktekkan itu untuk memberikan edukasi ke pasiennya. Itu udah menerap banget. Apakah someday bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan? Ya itu tinggal kreativitas kita ya. Apakah dia bisa mendatangkan uang, misalnya jadiin poster misalnya ya, tawarin kali-kali aja ada yang mau nyetak gitu poster itu karena bagus dan informatif, edukatif gitu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Sudah terjawab ya terima kasih. pertanyaannya. Ya, dokter. Terima kasih atas antusiasme teman-teman sekalian yang sudah memberikan banyak sekali pertanyaan. Selamat datang kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Humaryanto SPO TMKes. Berikutnya akan ada sambutan penutup dari Bapak Dekan kepada Bapak Dr. Humaryanto SPO TMKes. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ade Talita, kepada Dr. Poppy dan Demasa. Terima kasih atas kehadirannya. Sorry, saya pindah dulu sebentar. Sangat menyenangkan ya, menarik sekali tadi. Walaupun saya mohon maaf tadi lambat karena saya lupa. Saya kira jadwalnya jam 2, ternyata jam 10. Tadi ada jadwal operasi dulu sebentar. Terima kasih Dr. Poppy ya. Ternyata materi yang dibawakan Dr. Poppy ini lebih menarik yang materi-materi yang sebelumnya ya. Pertama Dr. Diki, kemudian Dr. Andri, kemudian terakhir Dr. Andayani ya. Ternyata saat ini Dr. Poppy dan kayaknya antusiasnya lebih tinggi pada Dr. Poppy. Tapi di sini menunjukkan bahwa profesi dokter itu bisa diimbangi dengan passion, dengan minat, dengan hobi. Dan itu bisa dikembangkan ya Dr. Poppy ya? Ya. Jadi kalau adik-adik perhatikan, Dr. Poppy nilai plusnya lebih banyak pada saya ya. Walaupun beliau ini udah SPKK, ya, tapi mempunyai hobi yang menulis dan ternyata diapresiasi ya. Dan itu suatu achievement, suatu pencapaian yang nggak main-main ya. Dan itu harus digali terus ya Dr. Poppy ya, sejak mahasiswa ya. Jadi tidak ada salahnya mahasiswa kedokteran ataupun prodi yang lainnya untuk mengembangkan passion sejauh itu positif ya Dr. Poppy ya, positif dan mendukung tujuan utama kalian untuk menjadi dokter. Dan menjadi kata kunci yang tadi benar-benar perlu digarisbawahi pernyataan Dr. Poppy bahwa kalian sudah masuk ke dokter itu memang udah jalannya ya Dr. Poppy ya, dan itu harus disyukurin dan diselesaikan. Dan kalaupun ada passion, ada hobi, itu ya silahkan dikembangkan ke depannya dan mudah-mudahan itu menjadi nilai plus, nilai tambah lain yang lebih baiknya Dr. Poppy ya. Karena saya yakin semakin banyak dokter, kalau kalian tidak bisa mengembangkan diri kepribadian kalian, passion kalian, minat, hobi, ya nanti kalian akan menjadi orang yang terpinggirkan dan akhirnya di-stres ya. Tapi kalau kalian bisa mengembangkan banyak bidangnya, lukisan, menulis, dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Jadi saya yakin apa yang tadi disampaikan Dr. Poppy akan memberikan nilai plus, nilai tambah kepada peserta, kepada adik-adik mahasiswa, dan tetap semangat untuk menatap masa depan ya Dr. Poppy ya. Insya Allah akan jauh lebih baik ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Dr. Poppy atas waktu dan kesempatannya pada panitia, pasti BEM, dan adik-adik mahasiswa semua atas kehadirannya. Nah, insya Allah minggu depan juga ada jadwal berikutnya, bisa diikuti dengan baik. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dekan, Bapak Dr. Humaryanto SPO TMKes yang telah memberikan sambutannya. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Berikutnya teman-teman, kita akan memasuki sesi polling kembali untuk penutup. Kepada host dipersilakan untuk membuka polling. Nah, Dr. Poppy, apakah kiranya Dr. Poppy sudah memilih? Iya ya, yang harus pilih ya. Oke, saya pilih satu ya. Talita, nanti satu lagi mungkin boleh Pak Dekan yang pilih. Saya tadi mau pilih yang suka nulis tuh, siapa ya tadi namanya?
Made Deva Karisma. Ya, Made Deva Karisma. Nanti boleh hubungi saya ya, kontak saya ada di Talita. Nah, satu lagi mungkin silahkan. Langsung aja sama Dokter Poppy, Oh, langsung gitu. aja. Ya. Ini kalau Made Deva Karisma ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan ya? Perempuan dokter. Hah? Ya? Manual perempuan dokter. Oh, perempuan ya. Perempuan dokter. Oke. Satu lagi saya pilih ini aja deh. Saya pengennya bisa bermanfaat sih sebenarnya ya, dan kira-kira ada yang suka baca nggak di antara semua yang tanya tadi? Tapi dah kalau mahasiswa kedokteran harus pada senang baca ya. Saya pilih Edi aja deh, Edi Nuswantara Putra. Oke. Nanti bukunya Selamat ya. akan saya kirim. Boleh hubungi saya di nomor ini. Oh, nggak ada ya. Nanti ke Talita. Hubungi panitia. Hubungi panitia. Oke. Baik dokter, terima kasih. Terselamat untuk Made Deva Karisma dan juga Edi Nuswantara Putra ya dok, yang telah mendapatkan buku terbaik, salah dua buku terbaik dari buku Dokter Poppy. Dokter Poppy, kalau yang lain berminat, kemana tuh Dokter Poppy? Boleh hubungi Bisa saya. hubungi siapa? Hubungi saya Nah, aja. tuh Talita. Silakan. Oh, belum tersedia di buku Gramedia? Di toko buku Gramedia belum? Kalau yang buku-buku yang baru terbit ini kebetulan dari komunitas Dr. Yanto, jadi kita penjualannya tidak ada di toko buku gitu untuk saat ini ya. Yang buku-buku baru ini. Oke. Baik teman-teman, ini sesi terakhir. Silakan untuk menyalakan, membuka kamera masing-masing dan tetap memute suara karena akan ada sesi foto bersama. Ayo silakan dibuka kameranya agar wajah cantik nan rupawan nan tampannya bisa terlihat. Ada berapa peserta Talita yang sekarang, sesi sekarang? Untuk saat ini 130-an dokter. Mungkin karena ada kegiatan lain dokter. Ya. Kepada host dipersilakan untuk memfoto host. Langsung saja ya teman-teman, senyum melihat ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyumnya mana teman-teman? 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Berakhirnya sesi tanya jawab, berakhirnya sesi penutupan dengan foto bersama, maka berakhir pula kuliah umum atau lecture series pada siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dokter. Terima kasih kepada Dokter Poppy yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan kuliah pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Pak Dr. Humarianto SPOT Amkes yang telah memfasilitasi lecture series pada siang hari ini. Serta terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa dan koas Universitas Jambi yang telah mengikuti acara lecture series dengan sangat baik. Saya pribadi minta maaf, mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur maupun kata yang tidak tertata. Semoga lecture series yang hari ini bermanfaat. Semoga kita dapat menyelaraskan minat, hobi, dan profesi sudut pandang seorang dokter. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari panitia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.